sharing knowledge, sharing pengalaman, bagaimana kita mendapatkan beasiswa gitu ya. Ini insya Allah para pembicaranya juga sudah hadir speakernya, yaitu Ibu Alna dari Universitas Andalas, kemudian juga Ibu Yoma Hatima dari Universitas Sultan Ageng Negeri Tirtayasa. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Sebelumnya pertama ada opening speech dari Bapak Kepala Pusat Layanan Internasional, yaitu Bapak Dr. Udi. Bagaimana Pak Udi, sudah siap? Saya sebetulnya siap, yang tidak siap kamera. Ya, terima kasih atas kehadirannya, telah menyempatkan acara ini. Mungkin yang pertama kita buka acara ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jadi ada sepatah dua patah kata, yaitu opening speech dari Bapak Kepala Pusat Layanan Internasional, yaitu Bapak Udi. Baik, kepada Bapak Udi dipersilahkan ya. Kemudian acara yang kedua nanti kita Q&A, yaitu dari Ibu Alna dan Ibu Yoma ya. Kemudian nanti akan kita bicarakan, nanti akan saya sampaikan kurikulum vitae-nya. Kemudian yang ketiga kita tanya jawab gitu ya. Baik, mungkin yang pertama dipersilakan kepada Bapak Dr. Udi untuk memberikan opening speech-nya. Terima kasih. Silakan, Baik, Bapak. sebelumnya saya mohon maaf sekali ini off cam jadinya. Ini saya coba mungkin low sinyal ya, sinyalnya agak kurang baik. Saya mohon izin untuk off cam. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari opening speech ya. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, khususnya atas nama International Office ya, atau Pusat Layanan Internasional. Ada tim kami di sini, ada Pak Muhtar, ada Bu Dr. Dina juga, Bu Iko, dan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya yakin acara sharing sessions yang hari ini, Scholarship Preparation and the Journey, akan menjadi bagian penting bagi teman-teman mahasiswa, terutama ya yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa studi di luar negeri terutama. Bicara beasiswa itu bicara tentang masa depan, bicara beasiswa itu bicara tentang keasikan sekolah di luar negeri gitu ya. Sehingga harapannya nanti setelah sharing session dari Mbak Yoma, kemudian Mbak Alna, teman-teman mahasiswa maupun dosen Untirta yang kebetulan hari ini hadir mendapatkan support, energi tambahan untuk berjuang mendapatkan beasiswa luar negeri ya. Khususnya mungkin nanti konteksnya di Malaysia, di Universitas Sains Malaysia ya, di USM kalau tidak salah. Nah, harapan kami dari dua pemateri yang luar biasa siang hari ini adalah strategi mendapatkan beasiswa, kemudian pada saat nanti sudah diterima di universitas, itu sebetulnya harus seperti apa sih supaya bisa betul-betul selesai dan kembali dengan PhD atau kembali dengan gelar magister atau master dari kampus di luar negeri. Saya yakin nanti mungkin dua pemateri kita yang luar biasa ini akan juga cerita tentang bagaimana the journey of doing PhD di Malaysia mungkin ya. Kira-kira tantangannya apa, kemudian kesempatan-kesempatan apa yang ditawarkan oleh kampus-kampus di Malaysia, suasana akademik di kampus-kampus di Malaysia yang mungkin nanti bisa mendorong teman-teman yang hadir siang hari ini untuk juga berpikir bahwa Malaysia adalah salah satu negara atau USM ya secara khusus adalah salah satu universitas yang nanti akan menjadi target. Dan harapannya ke depan teman-teman yang hadir di sini baik dosen maupun mahasiswa itu juga memiliki keinginan penuh ya untuk betul-betul studi di luar negeri. Dan saya yakin apa yang nanti disampaikan oleh Mbak Yoma kemudian Mbak Alna ini akan memberikan gambaran utuh proses awal mendapatkan atau proses awal aplikasi beasiswa, kemudian strategi untuk lulus wawancara pada saat wawancara beasiswa, sampai nanti the journey atau perjalanan untuk menyelesaikan studi doktoral maupun master di Malaysia seperti apa, itu akan benar-benar memberikan asupan gizi yang luar biasa untuk teman-teman yang hadir siang hari ini. Sepertinya sesingkat itu dari saya, dan saya yakin bahwa
Setelah selesai kegiatan ini, teman-teman akan mendapatkan gambaran yang tadi membuat mereka semakin bersemangat untuk studi di luar negeri. Seperti itu, dan good luck. Saya yakin teman-teman akan sangat menikmati sharing session di siang hari ini. Begitu Pak Dr. Mukhtar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala, Bapak Dr. Rudi yang telah memberikan opening speech-nya dan motivasi pada kita semua. Betul bahwa setiap orang itu mempunyai cerita gitu ya, bagaimana ketika pendaftarannya, gitu, bagaimana ketika wawancaranya, dan ketika saat melaksanakan sekolah gitu ya di Malaysia ataupun di Indonesia gitu ya. Memang yang beasiswa yang scholarship yang menjadi trend center kita ada LPDP dan unggulan gitu. Inilah yang harus kita apa itu namanya perhatikan betul-betul gitu ya pada adik mahasiswa ataupun lainnya supaya kita dapat tahu bagaimana secara teknisnya gitu ya. Mungkin tidak berlama-lama gitu ya. Saya akan bacakan dulu ini narasumber kita yaitu kurikulum PT-nya gitu ya. Bisa nanti akan saya bacakan dulu ini yaitu Bu Alna ya. Bu Alna yaitu SIKOM dan MSc, yaitu beliau adalah dari Universitas Andalas Padang gitu ya. Kemudian beliau sudah membimbing mahasiswa yang lulus itu lebih dari 4 orang dengan mata kuliah yang diampunya yaitu kajian media budaya Indonesia. Mohon izin Bu Alna, boleh saya tampilkan di sini? Bisa langsung Pak. Boleh ya, saya Ya, share screen dan ya. boleh. Ini CV dari Ibu Alna ya. Nah ini beliau adalah dari dosen dari Universitas Andalas Padang. Sangat bahagia sekali beliau mau sharing bagaimana mendapatkan beasiswa LPDP gitu ya. Kemudian dari UK S2-nya, kemudian S3-nya di Malaysia. Ini teman badminton Bu ya. Dan tenis ini ya. Kemudian ini adalah riwayat pendidikannya, S1-nya Pajajaran Unpad, S2-nya Brunel, S3-nya University Sains Malaysia itu ya. S1-nya itu ilmu komunikasi, magisternya media dan komunikasi, S3-nya ini media studies gitu ya. Memang betul-betul expert di bidang media gitu ya. Ini adalah nama pembimbingnya, kemudian ini adalah mata kuliah yang diampunya. Kemudian ini sangat lengkap sekali ini membuat ini. Kemudian ini adalah publikasinya terakhir gitu ya. Ini sangat bersyukur kita ya bisa kedatangan Ibu Alna ini untuk memberikan pengalamannya dan bagaimana kiat-kiat kita mendapatkan scholarship itu ya. Mungkin kalau dibacakan ini sudah mungkin nggak cukup ini. Ini adalah jurnal-jurnalnya gitu ya, baik di Sinta maupun Scopus itu ya. Ini luar biasa betul ya. Tuh. Oke, kemudian juga ini adalah pada saat beliau menjadi apa namanya conference atau speaker itu ya. Ini kita lihat dan lain sebagainya gitu ya. Baik, kemudian pembicara kedua ini kalau banyak sekali beliau memang passionnya di bidang media gitu ya. Kemudian ini penghargaan dan beasiswa 5 tahun untuk beasiswa doktoral luar negeri Sains Malaysia, pre-doktoral bridging program tujuan nasional Donghua University Taiwan, peringkat istimewa 4 diklat prajabatan CPNS golongan 3 Kemristek Dikti gitu ya. Kemudian ini adalah buku-buku yang beliau karang gitu ya, yang beliau buat yaitu Jejak Ilmu dan Rindu di Negeri Formosa gitu ya. Luar biasa gitu ya. Ini kita bersyukur ya bisa bisa kedatangan Ibu Alna gitu ya, sedang belajar di USM gitu ya. Ibu Yoma. Kemudian pembicara yang kedua ini adalah CV-nya Ibu Yoma Hatima, itu beliau kualifikasinya yang pertama adalah beliau sarjananya di Universitas Agung Tirtayasa pada pendidikan guru sekolah dasar, magisternya, masternya yaitu
di Universitas Negeri Jakarta, yaitu di pendidikan studi at primary school education, kemudian postdoktoralnya itu di Universitas Negeri Jakarta, ongoing basic. Jadi beliau mendapatkan award di beasiswa unggulan gitu ya. Kemudian ini adalah dosen aktif di Universitas Sustaganti, publikasinya apa itu namanya, Influence of Learning Method and Self-Confident Ability on Science Process Skill at State Elementary School 13 Serang City gitu, dan masih banyak sekali. Beliau ini juga seorang yang aktif gitu ya, di konsen di bidang pendidikan, itu pendidikan sekolah dasar gitu ya. Kita tidak berlama-lama gitu ya, kita persilahkan yaitu Ibu Alna. Yang pertama Ibu Alna, kemudian Ibu Yoma. Ibu Alna sekitar 15 menit gitu ya untuk berbagi pengalaman dari awal sampai akhir sehingga beliau mendapatkan beasiswa LPDP, yaitu dari UK yang magister, kemudian yang doktoral di USM. 15 menit, kemudian setelah itu Ibu Yoma dan 15 menit bagaimana beliau mendapatkan scholarship dari UNJ dan magisternya dan doktoralnya di UNJ. Setelah itu baru kita Q&A gitu ya. Baik, untuk langsung saja dipersilakan kepada Ibu Alna. Persilakan Ibu Alna ya. Baik, terima kasih banyak Pak Muhtar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ya pada tadi Bapak Rudi, kalau saya nggak salah Kepala dari International Office ya, kalau saya nggak salah. Betul, Pak Selamat Udi. siang juga Ibu Yoma sama hari ini yang mengisi. Salam kenal Bu, saya Hana. Lalu juga selamat siang kepada teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Ya, perkenalkan tadi sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Pak Muhtar. Nama saya Alna Hanana, tapi saya biasa dipanggil Hana. Saya kalau bekerja, mengajar di Universitas Andalas di Padang, tapi dulu kuliahnya S1 saya di Bandung, S2 saya di London, dan sekarang saya sedang menjalankan studi S3 di Malaysia gitu. Sebenarnya ini ya, kalau cerita beasiswa, sebenarnya ini tergantung sih Pak Muhtar. Maksudnya kita nyeritain beasiswa di tingkat apa dulu? Apakah beasiswa untuk tingkat teman-teman mahasiswa S1 atau untuk magister atau juga untuk doktoral? Sebelum saya mulai cerita, saya mau tahu dulu, boleh nggak ini rata-rata maunya beasiswa apa nih? Lagi nyari beasiswa apa gitu? Apakah S2, S3, atau memang siapa tahu ada teman-teman S1 gitu? Karena itu akan beda tuh, beda ceritanya, beda jalurnya, beda prosesnya juga gitu. Jadi boleh tahu dulu nggak nih teman-teman yang hadir nih rata-rata apakah teman-teman untuk doktoral semua atau enggak? Ini kebanyakan untuk S1, Bu. Ini jadi pesertanya itu sarjana gitu ya, bachelor gitu ya. Mungkin anak adik-adik ini ingin melanjutkan ke magister gitu. Tapi boleh juga Bu, ini juga ada yang S2 dan S3 ini dari GB gitu ya. Ada juga yang magister gitu ya. Tuh. Iya. Mungkin Ibu bisa baik pengalamannya pada saat magister dan pada saat juga doktoralnya gitu ya. Oke, Pak Muhtar. Jadi, salam kenal sekali lagi ya semua teman-teman, mau magister atau S3, S1 mau ke magister. Oke, karena itu berbeda. Jadi dalam artian proses untuk pendaftaran beasiswa, apa yang harus kita siapkan untuk jenjang doktoral dan S2 itu berbeda. Nah, walaupun saya pengalaman, jadi sebenarnya dulu waktu saya S2, sebelum saya dapat beasiswa, saya juga sudah pernah tuh mencoba kuliah S2 di Indonesia. Jadi saya dapat gambaran lah dalam negeri dan luar negeri gitu. Nah, kalau untuk beasiswa sendiri, kita harus saya paling mulai dari awal ya, kita tahu dulu nih ada beberapa jenis beasiswa. Jadi beasiswa itu ada beasiswa yang untuk prestasi, dalam artian diberikan kepada orang-orang yang punya prestasi sebagai reward dan untuk melanjutkan pendidikan, dan ada beasiswa untuk bantuan, dalam artian mungkin untuk mahasiswa yang kurang mampu begitu. Nah, itu akan mempunyai
requirements atau persyaratan yang berbeda. Nah, biasanya yang lebih sulit dan persaingannya lebih ketat itu adalah jenis beasiswa yang ditujukan untuk prestasi itu tadi. Karena biasanya tuh ada requirement seperti harus minimal bahasa Inggris berapa, GPA berapa, dan itu berbeda dengan beasiswa untuk bantuan atau untuk yang tidak mampu seperti bidik misi dan sebagainya. Lalu untuk beasiswa S2 dan S3 itu juga berbeda. Karena kalau untuk beasiswa S2 itu biasanya basisnya adalah nilai ya. Jadi dari nilai S1 IPK-nya berapa, lalu juga misalnya standar kemampuan bahasa Inggris, dan hampir tidak ada atau jarang sih, sangat jarang beasiswa S2 itu yang butuh proposal riset. Jadi S2 itu belum ngomongin tentang supervisor tuh. Jadi kita hanya cari, kalau untuk dalam negeri S2 itu kita tinggal misalnya kita mau masuk ke kampus mana, lalu kita ikut ujian masuk, misalnya kalau UI masuk SIMAK, kalau Pajajaran masuk apa nama ujiannya gitu ada, terus kita tes, kalau kita lolos kita diterima gitu. Kalau untuk ke luar negeri S2 mendaftar sekolahnya juga kita tinggal buka website kampus yang kita tuju, kita pilih program apa yang kita mau daftar gitu, terus kita lihat requirements-nya, biasanya sih memang IPK, lalu juga misalnya GRE itu semacam TPA ya, tes kemampuan akademik kalau di Indonesia, lalu juga bahasa Inggris seperti IELTS ataupun TOEFL yang IBT gitu. Nah, kalau requirement-nya sudah terpenuhi, ada beberapa kampus yang pakai tahap wawancara, ada yang enggak. Ada yang kalau S2 tuh rata-rata kalau di luar negeri tuh justru lebih gampang gitu. Jadi kalau requirement-nya udah oke, kita akan dapat LOA atau Letter of Acceptance. Bahwa kita ditawari tempat atau letter of offer. Beberapa kampus menyebutnya letter of offer. Jadi kita ditawari tempat gitu untuk kita bersekolah atau berkuliah di kampus tersebut. Nah, baru nanti kita bisa cari untuk beasiswanya. Jadi daftar kampusnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau requirement-nya tadi sudah terpenuhi, nanti tinggal di beasiswanya nih. Nanti ada ceritanya beasiswa sendiri. Kalau untuk S3 itu bukan lebih rumit ya, lebih jodoh-jodohan. Karena itu bergantung dengan supervisor dan riset. Jadi semua jenis beasiswa S3, saya yakin dalam negeri juga seperti itu, kita harus punya dulu riset proposal kita mau meneliti tentang apa. Karena kan biasanya yang mendaftar S3 itu dari akademisi biasanya. Jadi kita sudah tahu bidang kajiannya apa, riset kita yang mau kita teliti nanti apa gitu. Jadi kita sudah punya dulu basis utamanya yang harus kuat itu kalau mau S3 itu riset proposal. Dan itu nggak perlu untuk beasiswa S2 gitu. Nah, nanti riset proposal ini kalau untuk di luar negeri ya, kalau untuk di dalam negeri biasanya prosedurnya kalau saya nggak salah tuh memang kita harus mendaftar, nanti itu dibahas di tahap proses seleksi wawancara kalau saya nggak salah. Itu mungkin nanti Bu Yoma tuh bisa explore lebih banyak kalau dalam negeri. Nah, kalau di luar negeri, riset proposal ini akan kita kirimkan ke email kepada supervisor yang kita tuju. Bagaimana kita tahu nih siapa supervisor yang mau kita cari gitu. Kita bisa buka website kampus ataupun bidang studi yang kita cari, atau mungkin kalau biasa kita baca jurnal gitu ya, kita tahu nih siapa tokoh-tokoh atau misalnya akademisi di bidang kajian tersebut, nanti kita bisa kontak melalui email. Misalnya Prof atau Dokter, saya sedang mencari, saya ingin sekolah studi S3, saya punya riset proposal ini gitu. Nah, nanti akan dibalas. Nah, biasanya makanya saya bilang kalau nyari supervisor tuh kayak nyari jodoh ya, cocok-cocokan. Kadang temanya cocok, tapi supervisor itu kuota mahasiswa bimbingannya sudah penuh, ada juga. Atau ada lagi supervisor udah mau pensiun misalnya. Atau supervisor tersebut merasa, oh ini bukan bidang dia gitu. Atau memang ada lagi yang cocok, tapi nanti ternyata di requirement university-nya nggak lolos juga. Jadi kadang ada nih sama supervisornya udah oke, tapi di university ada beberapa hal yang ternyata nggak cocok juga, maksudnya nggak diterima juga. Nah, jadi itu lebih tricky. Tapi memang pada tahap awal itu adalah mencari supervisor dulu gitu. Setelah dapat supervisor, baru nanti kita lanjutkan tahap pendaftarannya ke kampus, universitas, seperti tadi tuh syarat administratif, termasuk bahasa Inggris, termasuk GPA dan lain-lain, publikasi, sebagainya gitu, baru mencari beasiswa. Tapi itu tidak selalu harus seperti itu caranya. Ada jenis beasiswa juga
yang kita bisa daftar beasiswanya dulu. Jadi nanti setelah kita dapat beasiswanya, baru kita cari kampusnya. Ada juga yang seperti itu sistemnya. Jadi nggak melulu kita harus dapat sekolahnya dulu baru cari beasiswanya. Bisa juga kita cari beasiswanya dulu, nanti kita cari kampusnya. Contoh berupa beasiswa yang menyediakan jalur seperti itu, LPDP pun menyediakan jalur seperti itu. Jadi ada jalur dengan LOE, ada jalur dengan tanpa LOE namanya kalau di LPDP. Atau misalnya kayak Fulbright, kalau teman-teman mau ke Amerika gitu, dari Aminah Fulbright itu juga biasanya boleh daftar beasiswanya dulu, nanti dibantu untuk cari kampus universitas yang sesuai dengan requirement kita gitu. Jadi ada beberapa jalur yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan beasiswa. Tapi apapun jalurnya yang mau ditempuh, tentu yang harus kuat dulu pondasi di awal. Kalau ingin lanjut studi itu memang syarat-syarat kita sebagai si calon penerima beasiswa nih. Jadi misalnya bahasa Inggrisnya memang sudah harus terpenuhi dulu gitu. Misalnya syarat minimumnya kalau untuk S2, kalau saya nggak salah, IELTS tuh 6,5, kalau saya nggak salah, kalau S3 7 gitu. Kalau syarat GPA juga minimum berapa, nah itunya sudah harus terpenuhi dulu gitu. Jadi sisanya nanti baru tuh tips and trick untuk wawancaranya, untuk menggali apanya lagi, tapi yang penting requirement-nya dulu. Terus apalagi ya, oh ya, beasiswa juga ada yang fully funded. Fully funded ini dia mengcover semua jenis pembiayaan, biasanya itu termasuk biaya visa, termasuk biaya tiket, termasuk bulanan, termasuk uang kuliah. Tapi ada juga jenis beasiswa yang hanya partial itu mungkin dia hanya cover uang kuliahnya aja, tapi allowance dia nggak kasih gitu. Atau beasiswa yang kasih allowance saja, tapi uang kuliahnya dia nggak kasih. Jadi baca dulu jenis beasiswa yang mau di-apply itu apa nih, fully funded apa enggak. Kalau mau enak dan mau lebih sambil kuliahnya tenang, tentu kita carinya 7 lah beasiswa-beasiswa yang memberikan fully funded itu tadi. Ada banyak kok. Nah, lalu beasiswa juga ada dari macam-macam sumber. Kalau untuk S2 ataupun S3 sama, ada dari pemerintah. Pemerintah itu bisa dari pemerintah Indonesia ataupun pemerintah negara yang kita tuju. Biasanya tiap negara punya tuh, misalnya kalau Amerika tadi ada Aminef atau Fulbright, di Inggris untuk S2 tuh ada Chevening, di Belanda ada Stunet, Hungaria ada Stipendium Hungaricum, kayak di Malaysia nih ada Malaysian International Scholarship, di Jepang ada Mangunkuro ada juga di Korea ada GKS, ada pokoknya setiap negara tuh punya tuh jenis beasiswa dia sendiri untuk dari negaranya. Lalu juga ada beasiswa dari institusi, misalnya ada dari pemerintah daerah atau dari NGO yang ngasih gitu. Atau juga dari universitas. Universitas bisa jadi universitas yang mengirim. Ini kalau Bapak Ibu dosen biasanya ada tuh kampus yang punya biaya untuk mengirimkan dosennya sekolah, atau universitas yang dituju. Jadi misalnya kayak di Malaysia, ada beberapa proyek ataupun beberapa dosen yang punya funding untuk menerima mahasiswa S3 ataupun S2 gitu. Itu deh kayaknya awal, apalagi ya nanti kalau ini habis semua. Itu lebih kurang gambarannya Pak Muhtar. Jadi kita nggak bisa disamaratakan gitu. Kita bahasnya itu harus spesifik. Ini S2 apa S3, science atau non science gitu, sosial atau science itu nggak sama gitu prosesnya. Gitu Pak Muhtar. Iya, terima kasih ya Ibu Alna. Memang ini banget ya, beliau mestinya ada pengalaman gitu. Jadi betul paham banget gitu ya, artinya kompetensi banget. Jadi memang bisa masternya gitu ya, ataupun doktornya. Kemudian ada science dan non science-nya. Kemudian juga ada yang fully funded atau hanya akademisnya aja, allowance-nya tidak gitu ya. Jadi ada juga yang untuk prestasi, juga ada juga jalur lain gitu ya. Ya, kita banyak pengalaman ya, banyak knowledge ya yang bisa didapatkan tadi dari Ibu Alna gitu ya. Mungkin Ibu Alna nanti setelah ini nanti kita dengarkan gitu ya paparan dari Ibu Yoma gitu ya. Setelah itu baru kita ada tanya jawab ya, Q&A gitu ya. Silakan kepada Ibu Yoma ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih
Pak Dokter ya, Pak Dokter Ntar Mukhtar aja, Bu. sekarang. Sebetulnya lebih tepatnya kita sharing dengan beliau narasumbernya. Karena sama-sama beliau juga salah satu dosen di Untirta yang berkesempatan mendapatkan program beasiswa doktoral dengan Bu Alna ya di Malaysia ya yang saya tahu. Baik, terima kasih Pak Mukhtar, terima kasih Pak Udi selaku Kepala International Office Untirta, kemudian yang saya hormati semua Bapak Ibu yang hadir di Zoom siang hari ini. Saya lihat juga ada Bu Iko ya, yang halo Bu Iko, sehat. Nah, kebetulan beliau juga sama ya, yang saya tahu salah satu dosen yang berprestasi mendapatkan beasiswa ke luar negeri di waktu itu kan saya sempat soalnya menjadi salah satu sumber apa namanya responden narasumber dalam penelitian beliau gitu. Terima kasih banyak ya Bu Dr. Yoma. Belum Bu, masih candid ya. Jadi sebetulnya di Zoom kita siang ini tentu bukan hanya saya, bukan hanya Bu Alna yang berpengalaman, banyak orang-orang hebat dan teman-teman yang belum masih berangan-angan dengan mimpi dan cita-citanya, monggo kita sharingkan untuk ngobrol bareng-bareng agar bagaimana supaya juga bisa sampai pada cita-cita dan keinginan. Nah, kembali ya ke topik ini, judulnya journey gitu, pengalaman perjalanan, jejak sebuah perjalanan, berarti bagaimana kita sharing bagaimana pengalaman saya sampai pada pemerolehan beasiswa di magister dan doktor. Kemudian Bu Alna juga sudah sharing, hebat sekali ya. Nah, saya kali ini belajar betul ya Bu Alna, karena saya berkesempatan dapat di dalam negeri dan Bu Alna di luar negeri. Jadi saya tadi nyimak betul bagaimana cara untuk dapat di luar negeri, termasuk mungkin saya akan minta ke Pak Mukhtar. Mohon maaf ada kucing yang di belakang. Ke Pak Mukhtar, ke Bu Iko untuk sharing session bagaimana kiat memperoleh kesempatan beasiswa di luar negeri gitu. Nah, pemerintah kalau berbicara beasiswa, betul tadi apa yang disampaikan oleh Bu Alna, cara untuk mendapatkan beasiswa bisa kita akses informasi baik dari informasi beasiswa pemerintah ataupun NGO gitu ya. Teman-teman LSM biasanya yang punya akses riset-riset gitu. Kemudian ada juga beasiswa swasta. Nah, kebetulan saya berkesempatan mendapatkan beasiswa di dalam negeri dari program beasiswa unggulan Kemendikbud. Nah, jadi teman-teman boleh bercita-cita setinggi-tingginya bermimpi untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, kalaupun tidak kesampaian ke luar negeri, masih ada kesempatan di dalam negeri. Nah, nanti sharing sessionnya boleh dengan saya, boleh di luar Zoom juga. Sebetulnya kalau kita berbicara bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan beasiswa. Satu, berdasarkan pengalaman saya secara pribadi ya, adalah mental, keinginan yang dibarengi dengan ikhtiar mencari informasi. Kemudian jangan ragu buat melangkah gitu. Ketika kita sudah dapat informasi, beranikan untuk melangkah. Melangkahnya tentu berdasarkan apa yang sudah kita peroleh dari informasi tersebut. Jangan asal melangkah gitu ya. Tetapi ketika kita sudah informasi kan bisa kita peroleh dari website, dari sharing-sharing seperti ini, dari teman-teman yang sudah pengalaman, kemudian melangkah. Nah, itu dulu pengalaman saya, karena dulu terus terang pada saat S1 seperti sesuatu yang tidak mungkin mendapatkan beasiswa program magister dan doktor gitu dalam bayangan saya. Kebetulan saya lihat ini ada teman-teman mahasiswa ya yang S1 gitu. Jadi ada bayangan sesuatu yang sulit dan tidak mungkin sepertinya gitu. Hanya orang yang cerdas dengan kecerdasan tingkat tinggi mungkin gitu. Hanya orang yang berkesempatan
berkeberuntungan yang baik mungkin gitu. Tetapi ternyata tidak gitu. Keberuntungan itu milik bagi mereka yang siap mencari informasi, siap melangkah, siap bergerak gitu. Nah, saat dulu yang saya lakukan adalah pertama mencari informasi baik via internet, teman-teman dan lain sebagainya. Kedua, saya memberanikan diri datang ke lembaga-lembaga yang memang punya kapasitas bisa memberikan beasiswa. Saya pernah datang ke LPDP waktu itu, Bu. Terus kemudian pernah datang juga, saya dengar ada informasi di Kementerian Olahraga, Kemenpora. Nah, tapi itu di sana khusus beasiswa, banyak beasiswa, ternyata banyak sekali beasiswa. Nah, betul tadi kata Bu Alna, yang harus kita siapkan adalah kualifikasi diri, kita pasnya di beasiswa yang mana, karena banyak sekali. Nah, ketika saya datang ke Kemenke, kantor LPDP ada di Kemenke ya, Bu. Nah, saya pernah datang ke Kemenke di LPDP, saya tanya persyaratannya apa. Nah, nanti kan disampaikan persyaratannya apa. Nah, mana yang cocok dengan kapasitas diri kita. Itu yang paling penting. Jangan memaksakan kita ingin ingin beasiswa yang besar, yang tinggi, tetapi kita tidak mempersiapkan diri. Maka sebelum melangkah tadi itu mempersiapkan diri, salah satunya ya kemampuan TOEFL ya sebetulnya, yang bahasa Inggris yang paling penting banget gitu. Selain mental, TOEFL, terus kemudian prestasi-prestasi. Nah, ketika kita sudah punya kapasitas diri, melangkah cari informasi, kemudian mana yang paling pas buat kita. Termasuk kita mungkin kalau yang mau daftar ke dokter, riset mana yang paling pas buat kita gitu. Jangan jangan tanpa persiapan. Nah, ketika saya waktu itu datang ke LPDP, saya pelajari semua persyaratannya, ada satu yang kurang gitu, TOEFL ya. Saya harus jujur dan terbuka karena banyak teman-teman yang ngobrol dengan saya ingin dapat beasiswa tapi mengeluhkan tentang TOEFL. Nah, dengan keterbatasan itu bukan tidak mungkin kita juga bisa memperoleh. Waktu itu saya pelajari di LPDP minimal, waktu itu masih 600, Bu, minimal TOEFL IELTS-nya. Nah, sedangkan saya hanya punya ITP sekitar 500 lebih gitu. Nah, jadi kebayang minimnya gitu, minim sekali gitu. Kemudian dari semua syarat yang saya lihat di LPDP, hanya satu yang nggak klik. Oke, saya simpan dulu nih. Oke, saya simpan dulu LPDP. Hari ini saya belum siap, barangkali besok siap, saya akan persiapkan. Nah, itu yang dimaksud usaha yang berkenaan dengan mental kita, disimpan dulu. Kemudian saya datanglah ke salah satu kementerian di Kemenpora waktu itu. Banyak beasiswa. Di Kemenpora ada beasiswa untuk atletis, terus beasiswa untuk pokoknya pemuda-pemuda yang usianya maksimal 30 tahun yang prestasi apa saja boleh. Nah, saya bukan atletis, saya beasiswa apa ya gitu. Jadi ada kualifikasi yang juga nggak sesuai dengan saya. Oh, berarti belum oke, belum klik. Nah, kemudian dulu saya sempat datang ke Kemenristek Dikti karena masih terpisah dengan Kemendikbud. Saya datang ke sana, saya tanya juga. Nah, saat datang ke sana, saya lihat juga persyaratannya, kemudian dilihat harus berniden. Kalau dulu ada namanya beasiswa dosen dalam negeri gitu ya, dan luar negeri DLN dan pokoknya dulu ada tuh syaratnya harus ada niden. Oh, saya waktu itu belum dosen, baru lulus S1. Nah, jadi itu langkah-langkahnya. Wah, udah beberapa kualifikasi nggak masuk nih dengan kapasitas. Nah, saya harus terbuka cerita seperti ini, artinya untuk memotivasi teman-teman juga yang hari ini sedang berjuang gitu. Karena banyak teman-teman yang mengalami kesulitan. Kemudian terakhir, saya datang ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Moga-moga nih yang terakhir masuk kualifikasi gitu ya. Nah, ada yang masuk paling tidak minimal ya. Nah, saya datang ke sana, saya lihat juga kualifikasinya. Nah, ternyata di sana ada namanya program beasiswa unggulan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud. Nah, biasanya kalau yang saya tahu LPDP itu sumber anggaran beasiswanya dari deposita keuangan negara ya, yang kemudian diberikan beasiswa ke anak-anak muda di Indonesia. Nah, kalau di
Kemendikbud itu ada apa ya namanya? Biasanya di akhir tahun ada sisa-sisa penganggaran yang tidak terserap, itu biasanya diserap oleh beasiswa unggulan gitu. Nah, jadi Puslabdik itu memberikan apa namanya? Menyerap anggaran-anggaran itu dan diberikan kepada anak-anak muda yang mau sekolah. Nah, saya sempat datang ke situ dan ngobrol banyak, kemudian saya lihat. Nah, ketika saya lihat persyaratannya, alhamdulillah mungkin itu tempat terakhir tempat terakhir yang saya lihat persyaratannya sesuai dengan kapasitas saya gitu. Saya lihat TOEFL-nya kalau di LPDP harus 600 waktu itu minimal, IELTS-nya kalau di beasiswa unggulan cukup ITP waktu itu boleh 550 minimal sudah bisa bersaing gitu. Nah, jadi kita memantaskan diri di mana tempat kita yang pas gitu. Kalau masih belum dapat, berarti kita harus lebih mempersiapkan diri lagi supaya kita dapat di tempat yang pas gitu. Nah, akhirnya saya sudah yakin di situ untuk apply Bismillah gitu. Moga-moga persyaratan ini bisa diterima, dan kemudian ikut seleksi, kemudian wawancara. Nah, yang unik di beasiswa unggulan, karena yang saya tahu begini, setiap beasiswa itu punya keunikan masing-masing dan tidak semua jenis beasiswa itu sama gitu. Maksudnya begini, oke, LPDP seperti LPDP mungkin mencari ketika wawancara biasanya ditanya apa tujuanmu sekolah, apa tujuanmu mencari beasiswa. Nah, LPDP tentu punya apa ya, misi untuk programnya sendiri, misalkan mencetak pemimpin yang sudah belajar dari luar negeri misalkan, atau mencetak dosen dengan riset persyaratan tertentu gitu. Kalau saya pelajari di beasiswa unggulan itu mencetak apa ya, menghasilkan anak-anak muda yang unggulan yang kemudian siap terjun ke masyarakat, yang bisa menjadi pemimpin yang apa ya namanya, yang unggul gitu, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi di beasiswa unggulan tidak memaksakan harus prestasi akademik. Misalkan saya ditanya prestasimu apa? Prestasimu apakah apa namanya? Misalkan olahragawan gitu, atau prestasi-prestasi yang lainnya, atau peneliti gitu, atau yang lainnya. Nah, nanti yang terpenting punya satu prestasi yang kemudian bisa bermanfaat buat masyarakat. Nah, itu yang saya pikir baiknya di beasiswa unggulan. Jadi tidak memaksakan kita harus prestasi salah satu prestasi ini gitu. Yang terpenting punya kapasitas diri dengan satu prestasi, punya apa ya namanya? Identitas diri yang bisa kita berikan ke masyarakat. Waktu itu saya sempat ditanya apa motivasinya mau sekolah, apa motivasinya cari beasiswa. Kalau kamu hanya ingin S2, kemudian lulus, kemudian pulang ke Banten, hanya itu toh nggak akan pernah saya kasih beasiswa, begitu kata yang mewawancara saya waktu itu. Kemudian, tapi kalau kamu punya hal-hal yang besar yang bisa kamu berikan ketika pulang ke Banten, itu yang seharusnya kamu lakukan. Saya ingin dengar apa langkahmu ketika kamu sudah lulus dari S2 dari Jakarta pulang ke Banten. Paling tidak ada yang yang bisa kamu berikan ke masyarakat sehingga kami memberikan beasiswa itu tidak sia-sia, tidak hilang begitu saja. Begitu yang disampaikan oleh pewawancara waktu itu. Saya sebetulnya karena masih S1 juga masih labil ya gitu. Tapi sudah punya angan-angan langkah apa yang akan saya lakukan. Saya tipe orang yang nggak bisa diem sebetulnya. Jadi sering ke masyarakat, sering dengan teman-teman dan lain sebagainya. Ada satu clue yang waktu itu saya sampaikan bahwa saya karena saya satu PGSD, kemudian S2 di PGS, saya ambil PGSD di UNJ. Saya lihat di SD di UNJ masih minim dengan sentuhan SD-nya masih nggak bukan gimana ya, Banten yang dekat dengan Jakarta gitu, tapi fasilitas layanan sekolah dasar masih sangat minim dan belum ada gregetnya gitu. Saya ingin pulang ke Banten, misal saya membangun lembaga pendidikan atau yayasan dengan teman-teman yang nanti bergerak yang membangun apa gitu-gitu. Pokoknya
saya agak lupa sih ya. Yang terpenting ketika saya pulang dari S2, saya bergerak di Banten melakukan apa. Nah, akhirnya dengan paparan-paparan mereka menarik. Nah, ini menjadi kunci gitu. Jadi ketika teman-teman nanti misalkan sudah apply, sudah cukup dengan persyaratan, sudah apply, kemudian wawancara, ketika ditanya harus ada misi yang kita bawa untuk negara, harus ada semangat anak muda yang akan kita lakukan. Itu yang biasanya membuat mereka tertarik dengan kita. Jadi kuncinya adalah kita menjual diri kita dalam tanda kutip, apa yang kita punya yang bisa kita berikan buat negara. Itu biasanya yang paling dicari. Nah, uniknya di beasiswa unggulan seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman saya. Nah, kemudian alhamdulillah 2 bulan kemudian saya ada pemukulusan, kemudian lulus, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bergerak aktif di masyarakat, selain mengajar di SD juga aktif di berbagai sosial lainnya gitu, sebagai pemenuhan janji saya kepada Kemendikbud gitu. Nah, kemudian pengalaman yang kedua, daftar beasiswa doktoral di beasiswa unggulan juga, coba-coba juga sebetulnya. Nah, kalau itu dilihat dari risetnya, biasanya riset kita, nah ini sudah bukan lagi angan-angan seperti waktu S2, tetapi apa yang sudah kita lakukan selama ini, nah kemudian hasilnya apa, dan itu berhubungan dengan riset kita, itu ditelaah betul sama pewawancaranya gitu. Nah, setelah itu alhamdulillah ya, entah ya mungkin rezekinya juga jadi goal juga gitu beasiswa. Jadi intinya adalah mempersiapkan diri, negara punya LPDP, negara punya beasiswa unggulan, manfaatkan. Kalau kapasitas kita mampu dan siap di LPDP, kejar gitu. Banyak sharing dengan Bu Alna, saya juga mungkin akan sharing gitu. Kalau mungkin masih kurang pede untuk keluar negeri gitu, karena TOEFL-nya masih, IELTS-nya masih kecil gitu, masih minim, boleh kejar dulu yang semampunya di dalam negeri gitu. Yang paling tidak niatkan diri untuk belajar dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Saya pikir seperti itu, Pak Mukhtar. Terima kasih. Mohon maaf ada suara dedek saya. Ya, terima kasih ya Ibu Yoma ya. Luar biasa sekali kita dapat pencerahan ini ya dari kedua pemateri kita, Ibu Alna dan Ibu Yoma. Ini dua-duanya merupakan putra-putri terbaik ini ya, bangsa Indonesia. Pak Mukhtar. Ini Bu Alna juga rajin ini aktivitasnya baik di PPI maupun di olahraga, Bu ya, tenis, badminton dan sebagainya gitu ya. Luar biasa sekali ini ya. Boleh Beliau nggak Pak? juga Karena waktu saya S2 saya sama nih Bu Yoma, saya juga beasiswa unggulan waktu S2 dulu. Sekarang baru LPDP. Jadi kebetulan dulu juga beasiswa unggulan yang luar negeri. Wah, Masya Allah. Ada adik baik. Masya Allah, ibu-ibu memang luar biasa. Jadi saya sebenarnya kalau dengar cerita Bu Yoma, wih keren sekali, karena Bu Yoma sekali coba langsung lulus, sekali coba langsung lulus ya. Saya beasiswa itu Pak Mukhtar udah asam garam puluhan, segala jenis beasiswa disebut. Bentar, saya potong. Itu saya cerita yang berhasil. Ada beberapa sebetulnya yang banyak sekali yang saya coba. Oh iya, sama berarti. Jadi saya juga sudah coba segala macam itu. Jadi makanya tadi saya tahu tuh ada banyak beasiswa di luar negeri. Semua sudah saya coba, mau ke Australia, ke mana namanya, ke Amerika, kemana, ke Hungaria, pokoknya segala negara tuh kayaknya nggak ada deh jenis beasiswa yang saya nggak cobain gitu. Nah, tapi saya nambahkan karena tadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yoma, bahwa beasiswa itu punya spesifikasi yang mau dia cari gitu. Misalnya kalau kayak LPDP, dia akan cari orang yang mau berkontribusi misalnya. Kalau dengan Australia, dengan AAS itu dia akan mencari awardee yang lebih ke kolaborasi gitu. Jadi saya tuh take notes tuh dari semua, maksudnya di sini gagal kenapa, di sini gagal kenapa tuh saya take notes. Jadi misalnya kayak Australia tuh, karena bidang ilmu saya kebetulan saya bidang ilmunya komunikasi ya, bukan bidang ilmu prioritas. Jadi ternyata beasiswa tuh juga ada tuh bidang ilmu prioritasnya apa gitu. Kayak di Australia waktu itu mereka lebih banyak di bidang kesehatan juga, sains lah.
prioritasnya pada waktu saya mendaftar. Jadi dia tuh bisa berganti terus tuh. Misalnya tahun ini dia memprioritaskan bidang ini, tahun depannya mungkin bisa jadi berganti gitu. Nah, makanya memang berbeda-beda gitu. Kalau di Hungaria dia nggak ada tuh syarat harus kontribusi atau apa, dia punya hal lain akademik yang mungkin dia cari. Nah, gitu-gitu. Jadi memang berbeda-beda. Jadi keren lah Bu Yoma lulusnya, maksudnya sekali coba langsung lulus. Saya tuh berkali-kali tuh nyoba sana sini baru akhirnya bisa dapet gitu. Ternyata rezekinya di LPDP ternyata setelah kesana kesini gitu Pak. Baik, ini sebetulnya ini merendah aja ini Ibu Alna dan Ibu Yoma ini. Waduh, saya lihat Ibu Alna ini aktif banget dan bahasa Inggrisnya perfect banget gitu. Maksudnya itu dan Ibu Yoma juga aktif gitu. Ini bersyukur saya bisa ini ya mengundang beliau ya, baik Ibu Alna dan Ibu Yoma ini adik-adik, bapak-bapak dan ibu sekalian yang ingin bertanya gitu ya. Ini ke saksi sejarah gitu ya. Ini Ibu Alna dan Ibu Yoma ya. Silakan ya, baik secara langsung maupun bisa chat gitu, chat di ini di apa? Chat gitu ya. Untuk bertanya tentang spesifikasi gitu ya, pengalamannya gitu ya, pada saat berjuang atau pada saat perjalanan mendapatkan beasiswa gitu ya. Dipersilakan pada Bapak dan Ibu maupun adik-adik sekalian yang ingin bertanya. Silakan ya, bisa chat ya, silakan. Ya, mungkin saya pancing dulu mungkin ini ya. Boleh ini Ibu Alna ya, maupun dengan Ibu Yoma ya gitu ya. Misalkan pada saat kita ini ya pengalaman itu ya untuk mendapatkan beasiswa S3 gitu. Kita kan harus menulis proposal. Bagaimana agar proposal kita itu menarik gitu ya, menarik si reviewer gitu ya. Mungkin Ibu Yoma dan Ibu Alna mempunyai experience gitu ya. Bagaimana sih supaya proposal gitu proposal kita itu bisa dapat highlight gitu, dari reviewernya gitu. Silakan Ibu Alna dan Ibu Yoma ya. Oke, saya duluan ya Bu Yoma. Kalau untuk kalau untuk reviewer itu kalau saya rasa sih, terutama kalau untuk beasiswanya beasiswa Indonesia ya, itu kontribusi risetnya untuk yang kontribusi nyatanya gitu ya, untuk karena saya bidang ilmunya sosial, apa yang bisa diberikan. Tapi kalau untuk ke supervisor itu kesesuaian dengan bidang ilmu si supervisor. Karena kan kita juga sebelum ke reviewer, kita ke supervisornya dulu. Kesesuaian dengan bidang ilmu supervisor. Misalnya saya kajiannya media, supervisor saya kajiannya media nggak, sama-sama di bidang critical studies nggak gitu-gitu. Nah, kalau ke reviewer, karena waktu saya wawancara beasiswa, yang ditanya sama salah satunya mungkin dari LPDP itu adalah ini risetnya akan bisa berkontribusi kepada bidang apa gitu, karena saya bidangnya media. Waktu itu memang riset saya kebetulan sekarang juga tentang regulasi media ya, pada pengambilan kebijakan gitu. Jadi ketika ada secara konkret itu riset akan berkontribusi di mana, saya rasa itu yang akan digali lebih jauh oleh reviewer gitu. Juga dia akan lihat pengalaman publikasi sih. Maksudnya sejauh ini bidang ilmu itu selain pengalaman publikasinya di mana aja, kalau S3 tuh termasuk ini juga sih, bukan linearitas, maksudnya bidang ini sesuatu yang memang sudah lama kamu geluti dan berpengaruh, atau memang karena mereka lihat linearitas itu nggak hanya dari pendidikan ya, maksudnya bidang S1, S2, S3 harus linear gitu semua komunikasi, tapi juga kadang linearitasnya dengan pekerjaan yang kita geluti, atau linearitasnya dengan hal-hal praktis lah yang kita lakukan, tidak melulu akademik gitu. Itu biasanya yang kemarin ditanyakan waktu saya wawancara. Bu Yoma, silakan. Baik, Bu Alna. Ya, ini masing-masing kalau memang punya keunikan tersendiri ya, karena sesuai dengan bidang basic kita sendiri, kemudian keminatan kita di mana gitu. Kalau saya kebetulan kemarin
karena saya S1 pendidikan dasar, S2 pendidikan dasar, S3 pendidikan dasar, jadi kayak nguplek-nguplek di pendidikan dasar gitu ya. Kalau bahasa Sunda teh apa ya namanya, berkutat di sana gitu, di pendidikan dasar. Eh, saya sempat diskusi apa yang menarik tentang pendidikan dasar yang bisa dibawa ke riset S3. Justru saya berani tanya ke yang mewawancaranya waktu itu. Nah, tapi di sisi lain juga saya sudah mempersiapkan bahan gitu. Di Banten kita punya satu kebudayaan yang unik. Di Baduy kita lihat, di Baduy itu ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang positif, yang saya pikir ini menarik untuk kita adopsi ke kurikulum gitu, diinternalisasikan ke kurikulum gitu. Kemudian Banten belum punya sekolah SD yang keren gitu, seperti misalkan ngadop kurikulum Cambridge gitu, misalkan gitu. Nah, saya coba padukan itu apa ya, bagaimana ya caranya supaya bisa membuat sebuah pengembangan kurikulum gitu, yang bisa diimplementasikan ke sekolah dasar, tetapi kurikulum kita bisa adopt dari luar negeri, tetapi tidak menghilangkan keidentitasan budaya Banten waktu itu. Nah, kemudian saya sampai buat yayasan sendiri, lembaga pendidikan sendiri untuk ke riset itu gitu. Saya buat Yayasan Muda Unggul namanya. Kemudian saya buat PKBM, saya mulai dari PKBM, saya dirikan PKBM dan sebagainya. Dengan maksud sebetulnya mau menguji cobakan pengembangan kurikulum itu gitu. Karena kalau saya bisa saja sebetulnya kerjasama dengan lembaga pendidikan lain. Tapi saya ingin coba fokus di lembaga pendidikan sendiri gitu, ingin total gitu. Waktu itu niatnya. Kemudian saya konsultasikan, nah disetujuilah oleh promotor waktu itu. Disetujui oleh promotor, kemudian pada saat wawancara beasiswa unggulan juga bisa diterima kebetulan gitu. Jadi sejenis pengembangan pengembangan kurikulum Cambridge yang berbasis kearifan lokal budaya Baduy. Ada satu sekolah yang mengadopsi kurikulum Cambridge tetapi dengan basis budaya daerah gitu. Nah, itu diterima pada awalnya, diterima, dan yang menjadi syarat saya diterima di S3 juga ternyata riset itu gitu. Tapi pada perjalanannya hari ini alhamdulillah sudah bimbingan disertasi, ada salah satu profesor yang kemudian kita diskusi, profesor kadang-kadang di tengah perjalanan berubah pikiran dan sebagainya, agak sedikit berbeda dengan riset yang saya ajukan. Tapi uniknya di beasiswa unggulan sebetulnya enaknya mungkin tidak besar tuntutan seperti di LPDP. Ketika saya obrolkan lagi, itu tidak menjadi persoalan yang signifikan gitu, tidak menjadi masalah gitu. Agak sedikit belok dari rencana riset yang semula. Nah, itu mungkin berbagi cerita agar yang paling penting kan bagaimana kita masuk dulu gitu ya. Kita punya gagasan, kita punya hal yang bisa kita lakukan, kemudian kita riset, kita usulkan ke kampus, kita usulkan ke penyelenggara beasiswa, ya moga-moga diterima. Seperti itu gitu. Adapun nanti ke depannya pada perjalanannya kok promotor punya gagasan lain yang berbeda tidak menjadi masalah. Kalau di beasiswa unggulan gitu. Seperti itu. Terima kasih ya Ibu Alna dan Ibu Yoma. Ini ada pertanyaan dari Kak Nugraha ini ya, dari Mas Nugraha. Ini permisi Ibu Alna dan Ibu Yoma. Saya ingin bertanya apakah Ibu ada tips untuk penulisan personal statement dan esai ketika mendaftar beasiswa gitu ya. Apakah Ibu ada tips untuk penulisan personal statement dan esai ketika mendaftar beasiswa? Baik, dipersilakan ke Ibu Alna dan Ibu Yoma ya. Bagaimana itu cara penulisan personal statement-nya dan esainya ketika mendaftar beasiswa gitu ya. Silakan ya. Baik, Mas Nugraha ya. Jadi memang personal statement dan esai itu adalah bagaimana cara kita menjual diri dalam tanda kutip untuk orang yang akan menyeleksi gitu. Jadi tips yang pertama itu harus konkret. Maksudnya harus konkret gini. Kadang ada orang bikin di esai atau personal statement itu saya orangnya pantang menyerah atau saya orangnya apa gitu. Tapi nggak konkret. Jadi ketika kita menyatakan atau meng-highlight value-value yang kita punya, kita sertakan
Misalnya contohnya, jadi misalnya gini, saya orangnya pantang menyerah, terus kita kasihlah tuh keterangan 2-3 kalimat lagi, misalnya ada situasi apa yang kita bisa menunjukkan bahwa memang kita pantang menyerah itu konkret, misalnya ketika ada kejadian apa, lalu bagaimana cara kita mengatasi, apa outcome yang kita dapat gitu. Atau misalnya saya orangnya tepat waktu, nah itu terus kita apa tuh maksudnya konkret tepat waktunya tuh gimana? Misalnya saya tidak pernah datang terlambat misalnya, atau misalnya kita selalu mengumpul. Jadi maksudnya konkretnya apa? Jadi ketika kita membuat personal statement atau esai itu jangan abstrak, maksudnya jangan value-value-nya itu yang sifatnya ya general aja. Misalnya kayak kita tepat waktu, kita bekerja keras, semua orang juga akan mengakui bahwa semua orang itu bekerja keras gitu. Nah, tapi konkret jenis kerja keras kita itu yang bagaimana gitu, jenis value-nya itu dijelaskan secara konkret dan relate dengan apa yang mau kita sampaikan. Saya memang kebetulan karena sudah banyak jenis beasiswa yang di-apply, saya juga kan sebenarnya menyeleksi nih untuk kebetulan teman-teman S1 tuh yang mau teman-teman S1 di kampus saya di Universitas Andalas yang mau exchange ke luar negeri, yang mau apa beasiswa, saya juga biasanya masuk tuh jadi tim penyeleksi. Nah, ketika kita menyeleksi tuh yang kita lihat juga adalah apa ya, misalnya jangan hanya untuk ini dia pribadi gitu loh. Jadi misalnya kenapa kamu mau keluar negeri? Iya karena saya mau menambah pengalaman. Nah misalnya segitu aja. Berarti kan itu masih self oriented tuh, maksudnya masih untuk dia aja. Tapi jangan hanya itu gitu, harus kita tambahin juga karena mau membangun apa itu tadi balik lagi kontribusi itu sebenarnya ujung-ujungnya. Setelah kamu dapat ini gitu ya, kalau pemberi beasiswa kami ngasih ini, kamu bisa ngasih balik apa gitu loh. Jadi apa yang bisa kamu kasih. Jadi jangan ketika kita bikin personal statement, iya karena saya orangnya bekerja keras kah, saya orangnya ini, terus saya mau menambah relasi saya, menambah network, itu kan semua tentang diri dia, terus nggak konkret. Jadi ketika personal statement itu dibuat konkret gitu, terus juga relate dengan apa yang dia lakukan, dia bisa ceritakan, terus kontribusinya jelas, nah itu poin-poin yang besar dan yang membuat personal statement itu dilihat oleh para pemberi beasiswa gitu. Terutama kalau apa ya mau keluar negeri, misalnya kayak saya ada sekian banyak nih orang yang mau keluar negeri juga dengan prestasi, karena yang betul tadi kata Bu Yoma, beasiswa itu bukan buat orang yang pinter gitu loh. Kalau yang pinter mah banyak yang pinter gitu, tapi yang mau berusaha juga terus juga bisa memberikan, menjelaskan dirinya itu secara tepat sesuai kriteria beasiswa. Karena beasiswa itu kriterianya beda-beda. Kalau LPDP dia kriterianya kontribusi nih, kontribusi untuk negeri. Highlight di situ. Jangan kita highlight tentang prestasi doang gitu loh. Saya orangnya berprestasi, saya juara olimpiade, saya ini. Orang beasiswanya nggak nyari itu gitu loh. Beasiswanya nyarinya kontribusi. Jadi kita highlight sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Ada beasiswa yang nggak nyari kontribusi sama sekali. Misalnya jenis beasiswa lain yang memang dia nyarinya adalah prestasi gitu. Ya prestasinya di-highlight gitu. Jadi jangan meng-highlight hal-hal yang tidak sesuai. Jadi memang harus baca benar ini kriteria beasiswanya apa, di-highlight konkret gitu, kontribusi. Kalau dari saya itu tipsnya. Demikian, mungkin ditambah oleh Bu Yoma. Ya, betul. Betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Bu Alna. Highlight-nya itu garis besar apa yang menjadi keinginan lembaga penyelenggara beasiswa itu tertuang di dalam tulisan itu, tertuang di dalam diri kita sendiri gitu. Esai itu isinya siapa diri kita ada di esai itu, apa keinginan kita ada di esai itu, apa tujuan kita ada di esai itu, apa harapan besar kita, dan apa yang akan kita lakukan setelah selesai studi, setelah selesai mendapatkan beasiswa ada di esai itu. Jadi tuangkan sedetail mungkin siapa diri kita, kayak menjual profil kita ya gitu. Contoh misalkan kita mau buka, kita punya punya perusahaan gitu. Kita buat profil company kan. Nah, supaya orang lain tertarik dan bekerja sama dengan perusahaan kita sebisa mungkin membuat profil company yang bagus kan. Di mana tempat letak perusahaannya sudah strategis belum, siapa penyelenggaranya, pengalaman perusahaan dan sebagainya, sehingga perusahaan yang lain tertarik untuk bekerja sama. Jadi kayak menjual gitu. Nah, begitupun di esai. Jadi menuangkan siapa diri kita, profil sejelas-jelasnya, terutama tadi highlight-nya betul kata Bu Alna. Jangan
sampai gini, misalkan kita mendaftar LPDP, tetapi kita menuangkan kriteria kita seperti beasiswa unggulan. Nah, itu nggak sesuai. Nah, LPDP maunya pemimpin negeri yang sudah belajar dari luar negeri, feedbacknya ke negara gitu. Nah, kalau beasiswa unggulan, orang yang berprestasi di bidang apapun sebebas-bebasnya, mau atletis, mau penyanyi, mau akademik, mau pemain bola, apapun sebebas-bebasnya, pokoknya satu prestasi saja cukup. Nah, dituangkan di situ dan kemudian ada feedbacknya ke negara. Nah, jadi jangan kita pelajari dulu, yang paling penting adalah karakteristik penyelenggara beasiswa unggulan, sehingga kita tidak salah menulis, tidak salah menulis langkah-langkah apa yang nanti kita lakukan setelah lulus. Nah, jadi yang paling dilihat itu adalah karakteristik diri kita dan kemudian kaitannya dengan misi dari penyelenggara itu. Jadi harus sejelas mungkin di sana. Kita nulis dengan bahasa sendiri, kayak misalkan karakteristik kita yang disiplin itu harus terlihat di paragraf di narasinya. Kemudian kita orang yang sangat bersungguh-sungguh, kita selama ini sudah melakukan ini, cerita gitu sebanyak-banyaknya, dan yang tentu berhubungan dengan highlight-nya tadi gitu. Nah, sehingga ketika penyelenggara itu membaca, oh anak ini bagus, anak ini punya karakteristik begini dan sesuai dengan keinginan harapan besar lembaga penyelenggaranya gitu. Nah, itu yang biasanya dinilai di dalam esai. Jadi sebisa mungkin kita membekali diri kita sendiri dulu, kemudian baru kita nulis gitu. Bagaimana Pak Mas Nugraha? Jelas? Halo? Sudah Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nugraha ya. Silakan, mungkin ada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya gitu untuk melanjutkan studinya gitu ya. Ini dari Dian ini ya, dari Mbak Dian gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu gitu ya. Tips apa saja menghadapi sesi wawancara ketika sudah bisa ke tahap ini gitu ya. Bagaimana gitu kiat-kiatnya gitu untuk bisa perform atau proper di wawancara gitu ya. Silakan ya pada Ibu Yoma atau Ibu Alna, silakan ya. Pengalamannya gitu, experience-nya gitu. Dari Ibu Dian ya, Mbak Dian. Silakan. Mbak Dian ya, ketika wawancara. Pertama kali ketika wawancara, itu yang akan dinilai itu pertama konsistensi ya, konsistensi dengan apa yang sudah kita tulis, karena wawancara itu biasanya sifatnya konfirmasi dan eksplorasi. Jadi kan dia sudah lihat nih berkas kita, dia sudah lihat misalnya kita nggak bilang di personal statement bahwa kita orangnya begini, begitu. Nah, jadi yang akan dia uji atau dia konfirmasi di wawancara itu jawaban kita sesuai nggak dengan apa yang sudah kita tulis dan kita presentasikan sebelumnya dari aplikasi kita gitu. Makanya bikin aplikasi itu memang sebaiknya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi maksudnya jangan ngarang biar bagus atau apa gitu. Memang sesuai, karena itu nanti akan kelihatan pada waktu wawancara. Jadi biasanya itu sifatnya konfirmasi. Misalnya kita bilang waktu di aplikasi saya orangnya tepat waktu. Kita datang Zoom-nya tepat waktu nggak nih? Telat nggak nih? Nah, itu mempengaruhi juga tuh. Kita misalnya bilang kita orangnya bagus dalam berkomunikasi. Tapi dalam wawancara kita jawab pertanyaannya ini nggak percaya diri nggak, itu kan sebenarnya mengeksplorasi jawaban-jawaban yang kita jual dalam tanda kutip dalam personal statement. Terus di wawancara itu biasanya yang akan ditanyakan itu adalah hal-hal yang masih berhubungan dengan aplikasi kita, nggak akan melenceng tuh, pasti nggak akan melenceng dari aplikasi. Cuman untuk lihat ini jawaban kita kalau misalnya di bidang apa misalnya tadi ya, pendidikan kita berkontribusi apa, nanti akan datang pertanyaan. Nah, kalau seandainya pendidikan seperti ini, menurut kamu gimana? Nah, jadi dia itu akan melihat pola pikir, jadi sifatnya eksplorasi deh. Jadi kuncinya pada saat wawancara itu memang konsisten. Jadi jangan sampai beda jawaban yang kita kasih pada saat wawancara dengan apa yang kita buat di aplikasi gitu loh. Jadi ketika kita bicara di aplikasi tentang ABC, kita akan eksplor tentang ABC juga pada saat wawancara. Tapi mungkin juga ada sifat hal-hal lain yang dia ingin tahu. Misalnya pada saat wawancara saya ditanya tentang keluarga waktu itu oleh PDP. Maksudnya gimana ketika misalnya kuliah
apa keluarganya akan ikut atau enggak. Jadi dia tuh juga kadang menanyakan hal-hal di luar akademik gitu loh. Jadi kamu keluarganya akan ikut atau enggak. Nah, kalau ikut gimana? Kalau nggak ikut gimana gitu? Akan mengganggu nggak? Akan apa? Jadi hal-hal non teknis juga kadang menjadi pertanyaan yang cukup tricky ketika wawancara. Jadi ada baiknya itu juga sudah dipersiapkan. Jadi sudah punya plan ketika mungkin sudah berkeluarga gitu ya. Kalau dibawa plannya gimana itu harus bisa dijelaskan dengan baik. Atau kalaupun tidak dibawa, nanti ini nggak mengganggu nggak di akademik atau gimana gitu. Itu juga bisa dijelaskan gitu. Jadi terus juga wawancara tuh yang penting ini sih, bagaimana ya ketika kita wawancara tuh sama orang yang mau wawancara kita nggak bohong, ya itu tadi sebenarnya konsisten aja, nggak jauh berbeda dengan apa yang kita tulis pada aplikasi gitu. Kalau saya tipsnya itu, pokoknya konsisten, terus buktikan eksplorasi sejalan dengan apa yang sudah kita tulis sebelumnya, gitu. Betul sekali ya. Ini benar semuanya apa yang disampaikan oleh Bu Alma. Jadi wawancara itu intinya kan melihat karakteristik siapa kita ya. Kemudian kita punya potensi apa, kita bagaimana itu dilihat betul oleh wawancara. Nah, kalau tips dari saya satu, pada saat wawancara jangan seperti orang bertanya, orang menjawab. Tetapi pada saat wawancara ada ngobrol, isinya itu ngobrol. Jadi jangan kita berpikir hanya menjawab pertanyaan dari pewawancara. Nah, tetapi lebih kepada diskusi. Nah, senang sebetulnya orang wawancara, sesekali kita boleh bertanya satu dengan pertanyaan, misalkan, kalau boleh tahu Bapak basic bidangnya di mana ya? Nah, itu menjadi clue kita mengenali siapa orang itu, gitu, siapa pewawancara itu. Karena nanti jawaban kita juga bisa disesuaikan dengan arah bidang, misalkan begini, Pak Mukhtar basicnya orang matematika. Nah, kemudian saya orang bahasa Indonesia. Saya diskusi ngobrol tentang bahasa Indonesia. Otomatis Pak Mukhtar punya spesifikasi keahliannya sendiri di bidang matematika kan gitu. Bisa terjadi si pewawancara itu dia menguasai bahasa Indonesia, bisa terjadi tidak gitu loh. Nah, jadi ketika kita sudah tahu Pak Mukhtar ini adalah basicnya matematika, sebisa mungkin kita masuk ke ranahnya gitu. Maksudnya menyinkronkan apa yang ada di diri kita dengan wawancara. Karena kalau misalkan terjadi gap, terjadi clash, seolah-olah gimana ya, apapun yang dikatakan kita itu benar, di mata pewawancara bisa terjadi clash gitu, salah gitu, kurang tepat gitu bahasanya. Itu karena kita tidak mengimbangi diskusi menjadi sinkron gitu. Nah, itu sebetulnya di luar tips, selain tadi konsisten ya, ada triks khusus gitu. Menelaah pola wawancara pada saat itu gitu. Sebisa mungkin wawancara itu bukan seperti tanya dan menjawab, tetapi lebih kepada diskusi atau mungkin bisa terjadi kita tanya balik ke beliau. Nah, Pak, saya punya gagasan begini ya, Pak, gini. Nah, menurut Bapak baiknya bagaimana ya kalau saya melakukan ini? Nah, itu secara psikologi pewawancara merasa dihargai sebetulnya gitu. Ada tips semacam itu. Kemudian kemudian kita respon baik dan tentu diimbangi dengan gagasan-gagasan yang ada di kepala kita gitu. Ini. Nah, jadi terjadi diskusi yang interaktif di dalamnya, tidak hanya bertanya dan menjawab. Biasanya saya sih kalau tips dari saya melakukan wawancara seperti itu. Jadi merasa tidak sedang wawancara, tetapi merasa sedang ngobrol, dan itu lebih rileks ke diri kitanya, lebih santai dan nyambung gitu pada saat wawancara. Tambahan lagi Pak, baru ingat saya. Karena biasanya pewawancara itu kan dalam satu hari sudah mewawancara banyak orang ya. Mungkin dia sudah mewawancara 50 orang, 20 orang. Jadi Betul. ketika kita wawancara, kita tuh harus menunjukkan semangat gitu. Jadi kita ketika wawancara harus excited. Jadi jangan yang males, jangan jawabnya hanya pendek-pendek. Misalnya coba diperkenalkan namanya, ya nama saya Nah. Udah habis gitu. Jadi kayak harus bisa memberikan jawaban yang tidak terlalu panjang, maksudnya nggak harus kemana-mana sesuai dengan apa yang ditanya, tapi nggak yang terlalu pendek. Jadi itu menunjukkan bahwa kita excited juga. Itu akan membantu menjaga mood pewawancara juga supaya wawancara kita tuh lebih lancar. Karena kalau kita males-males atau misalnya kita nggak bersemangat atau jawabannya pendek-pendek, itu pewawancara juga udah ini duluan tuh. Betul sekali, Mbak Ana. Pak Mukhtar dan Yoma.
Ya. Jadi kita harus penuh semangat ya, harus excited banget gitu ya. Iya, iya, baik-baik ya. Jadi ini sharing sessionnya luar biasa gitu ya, bermanfaat sekali bagi kita. Silakan bagi ibu dan bapak atau kakak-kakak, mbak-mbaknya yang ingin bertanya gitu ya. Ya, silakan mungkin Ibu Sastika ini. Izin tanya Pak Mukhtar. Silakan Ibu, silakan Bu. Terima kasih banyak. Silakan, silakan. Perkenalkan ini Bu Alna, Bu Yoma, saya Sastika. Ini begitu luar biasa, Masya Allah, perjuangan pengalaman ya mencari studinya, terutama tadi saya ngos-ngosan dengar part-partnya Bu Yuma dari PDP ke sini ke Dispora gitu ya, banyak tarik nafas begitu. Jadi saya tuh berarti saya masih kecil banget gitu ya, pengalaman dari Bu Yoma dan Bu Alma ini, terutama tadi pemaparan dari Bu Yoma pertama yang dipersiapkan adalah mental katanya ya. Nah ini mungkin saya masih di tahap mental ini Bu Yoma, karena terlalu enjoy dengan pekerjaan yang sudah sekarang baru terpikirkan nih kayaknya harus update ilmu dan sepertinya butuh bantuan ini, terutama bantuan dari negara gitu kan. Mangga Bu, negara banyak Bu manfaatkan. Iya, terutama bantuan dari negara gitu. Terutama tadi saya jujur sih saya fokusnya pengennya ke dalam negeri ini Bu Yoma ya, karena banyak pertimbangan lah kalau saya keluar negeri itu, terutama keluarga begitu ya. Saya pengennya ke dalam negeri saja gitu. Tadi menarik sekali kalau Bu Yoma tadi beasiswa unggulan ya. Saya pengen banyak tanya tuh tentang beasiswa unggulan. Mungkin nanti setelah ini offline gitu Bu Yoma ya, by WA. Ini Bu Yoma ingat nggak sih sama saya ini? Bu Sastika ya, saya kita pernah dalam satu event perjuangan. Iya betul. Ada mana ya? Nanti Bu Yoma banyak lagi ya. pikiran. Nanti lagi saya WA Japri Bu Yoma ya, karena saya banyak pertanyaan ini. Karena ini begitu saya lihat poster yang dipostingnya dengan Untirta, ada Bu Yoma gitu ya. Jadi pengen banyak nanya gitu ya, sampai dapat beasiswa unggulan Dikti ini gitu. Pertama tadi kalau PT itu Bu Yoma masuknya ke unggulannya dulu supaya dapat si beasiswa unggulan itu, karena kan Bu Yoma kan S2-nya segini langsung dari UNJ ya. Iya. Maksudnya gimana? Beasiswa dulu atau beasiswa unggulan? Ya artinya dapat si beasiswa unggulan itu Bu Yoma langkah pertama dari si info dari Diktinya dulu. Dikti kan Bu Yoma ya, Kemendikbud. Iya. Atau dari UNJ-nya gitu. Oh iya. Karena sepertinya dengan spesifik seperti ini ada cocoknya ke unggulan gitu ya, terutama kalau tadi PPDP ALS-nya harus 500 ke atas ya, sekarang sih sepertinya lebih gitu ya, begitu Bu Yoma. Baik Bu Sastika, izin menjawab ya Pak Mukhtar. Silakan. Jadi memang jenis beasiswa itu kan banyak nih, ada yang swasta, ada yang pemerintah, terus kemudian dari sifatnya ada yang ongoing, ada yang tidak ongoing. Kalau yang ongoing itu beasiswa yang kita sudah diterima dulu menjadi mahasiswa di kampus, salah satu kampus. Nah, kemudian baru mendaftar, itu kan ongoing. Nah, kalau tidak ongoing mungkin LPDP ongoing bukan ya, Bu Alna? Sepertinya tidak, karena harus daftar beasiswa dulu ya. Harus dapat LOE kampusnya dulu, bukan. Tapi kondisional ya, LOE kondisional. LOA dulu ya, LOA dulu. Karena LOE itu ada dua, ada LOE kondisional, ada LOE unconditional. Nah, kebetulan beasiswa unggulan itu kriterianya LOE unconditional. Jadi kita diterima dulu, misalkan gini, kita harus terdaftar di perguruan tinggi dengan akreditasi A atau B misalkan. Kalau nggak salah beasiswa tuh BU itu cukup B deh. Baik banget kalau BU tuh sebetulnya baik banget, jadi kayak ngasih kesempatan selebar-lebarnya ke masyarakat begitu. Nah, kasih B. Nah, UNJ waktu itu B deh, Dikdas S2-nya itu. Nah, jadi masuk kan kriterianya. Nah, saya diterima dulu di UNJ.
kemudian setelah diterima baru mendaftar beasiswa gitu. Jadi itu yang dinamakan ongoing. Nah, terus kita melampirkan surat keterangan sudah diterima dari kampus UNJ. Itu namanya LOE unconditional gitu. Jadi ada keterangan kita sudah menjadi mahasiswa di sana. Mungkin berbeda dengan LPDP karena setahu saya waktu itu saya pelajari di LPDP harus kita harus dapat promotor ya Bu ya, riset kita harus diterima dulu, kemudian harus dapat promotor, walaupun belum dapat kampus, kalau riset kita belum diterima, itu sudah bisa mendaftar ya Bu ya, betul nggak? Atau harus diterima atau bagaimana? Ada skim yang sudah bisa diterima dan ada skim yang nggak bisa. Jadi LPDP itu juga ada beberapa skim. Ada beberapa, oh iya. Nah, waktu itu, saya bilang, saya harus dapat promotor dulu kalau ke luar negeri, kan begitu. Belum IELTS saya kecil, pokoknya pesimis pisan deh kalau daftar di LPDP. Sebetulnya mungkin kalau saya mau sabar setahun lagi, belajar bahasa Inggris, nyari kampus, nyari promotor, bukan tidak mungkin bisa. Hanya waktu itu, saya pengen buru-buru sekolah aja gitu. Jadi cari yang sesuai dengan kapasitas saya. Nah, pas ketemu dengan beasiswa unggulan, oh ya udah gitu, akreditasinya cukup kayaknya B gitu. Jadi terus IELTS-nya juga ITP-nya cukup gitu-gitu. Jadi saya mencari. Nah, kemudian jadi kalau di BU itu harus punya kampus dulu, baru bisa mendaftar beasiswa unggulan. Nah, kalau Mbak Sasika bertanya informasinya apakah dari kementerian atau dari kampus, nah sebetulnya beasiswa unggulan itu biasanya sering mensosialisasikan lewat kampus. Pada akhirnya saya juga beberapa kali kesempatan ikut terlibat di sosialisasi beasiswa unggulan gitu. Setelah berjalannya waktu saya ikut akhirnya ya kemudian untuk mensosialisasikan seperti misal yang saya tahu rajin sosialisasi itu ke kampus UIN, UPI gitu ada. Jadi kalau di UPI saya lihat tuh ada pengumumannya, ada penerimaan beasiswa unggulan gitu untuk program pascasarjana gitu. Itu saya lihat ada gitu. Kalau di UNJ entah itu mungkin tergantung bagaimana kerjasama dengan kampusnya ya gitu. Kalau di UNJ rata-rata mahasiswa taunya dari media sosial atau mungkin karena aksesnya dekat ke Sudirman mungkin beberapa datang ke Sudirman gitu. Jadi beda-beda sih cara dapat informasinya. Ada yang dari kampus, ada yang media sosial, ada yang datang langsung begitu-begitu. Nah, kebetulan saya salah satu orang yang datang langsung karena saya tipe yang penasaran orangnya gitu. Sekali saya dapat informasi dari internet, saya coba dia datengin gitu. Jadi melangkah gitu ya. Walaupun pada saat melangkah kadang-kadang kita pesimis, takut capeknya doang, tapi nggak dapet gitu kan, ada perasaan seperti itu. Tapi itu kesampingan dulu. Yang penting melangkah dulu deh, capek dulu nggak apa-apa gitu. Jadi memang butuh mental ya kalau untuk cari beasiswa itu. Ya susah-susah gampang, banyak susahnya malah gitu ketimbang gampangnya gitu. Jadi seperti itu. Kalau mau kalau mau dapat beasiswa dulu mungkin boleh coba ke LPDP, ke skim yang sesuai yang tadi dijelaskan sama Bu Alna, atau mau yang ongoing gitu. Tapi kalau ongoing resikonya kan kita untung-untungan ya, kalau diterima kita difasilitasi, kalau nggak diterima berarti kan kita biaya sendiri. Nah itu resikonya ongoing LOE unconditional Mbak Sastika gitu, seperti itu. Tapi itu universitasnya ditentu ada kualifikasi nggak harus akreditasi atau bebas gitu? Setiap penyelenggara beasiswa kan dia punya kriteria yang berbeda. Kalau LPDP kan ada listnya tuh, ada list kampus mana yang bisa bekerja sama dengan LPDP. Artinya kalau kita kuliah di luar kampus yang ada di list sana, berarti tidak bisa akses LPDP gitu. Nah, kalau di beasiswa unggulan karakteristiknya cukup dengan syarat akreditasi kampus tersebut B gitu. Untuk sampai saat ini saya update itu ya, mungkin bisa terjadi tahun depan bukan kampusnya yang terakreditasi, mungkin jurusannya. Kalau untuk saat ini saya lihat baru hanya kampusnya. Jadi itu saya lihat baiknya BU tuh di situ gitu. Jadi nggak meribetkan dan membuka kesempatan selebar-lebarnya. Tinggal bagaimana kita menggapainya sebetulnya. Nah, kalau ada lagi saya lihat contoh misalkan seperti yang baru muncul BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Karena ini
sebetulnya antara LPDP BU ini saling apa ya, berkaitan sih. Justru BPI yang sekarang diselenggarakan oleh Kemendikbud itu bekerja sama dengan LPDP atau bagaimana gitu ya. Saya pokoknya ada hubungannya gitu loh. Iya. Itu ini Bu Yoma, seleksinya oleh Kemendikbud tapi pembiayaannya oleh LPDP. Nah, betul, seleksinya oleh Kemendikbud, tapi pembiayaannya oleh PDP. Itu beasiswa pendidikan Indonesia khusus untuk dosen biasanya. Kemudian syaratnya harus berniden. Yang dulu mungkin karena pada saya datang ke Kemendikti, nah itu mungkin yang sekarang di BPI kan mungkin ya gitu. Karena kan diktinya sekarang sudah include dengan Kemendikbud. Jadi ada BU, ada BPI gitu. Nah, yang baru sekarang. Nah, itu biayanya lebih besar daripada apa namanya? Bantuannya lebih besar daripada BU. Kemudian lebih enak sih sebetulnya kalau BPI. Nah, boleh tuh coba kalau sudah punya niden, itu syaratnya harus punya niden, bisa mendaftar BPI gitu. Terus harus punya kampus juga ya, kampusnya itu yang sudah terdaftar juga seperti LPDP kalau nggak salah. Jadi pokoknya kan sekarang sebetulnya informasi terbuka ya, pelajari dulu gitu syarat BU apa gitu, syarat BPI apa, syarat LPDP apa. Jadi kita bisa menyesuaikan diri dulu gitu. Setelah kita tahu ini gitu, Mbak Sastika. Berarti kalau tadi BPI itu LO-nya kondisional ya, Bu? Conditional kalau BPI Saya tidak belum bersyarat. Kalau kondisional itu kan berarti masih ada syarat yang tidak terpenuhi. Jadi betul. misalnya kita diterima, tapi ternyata bahasa Inggris kita belum cukup nih, jadi kita harus memenuhi nilai bahasa Inggris itu dalam waktu tertentu, itu namanya conditional. Tapi kalau unconditional itu kita sudah nggak ada syarat lagi gitu, emang udah diterima tinggal kuliah gitu. Kalau Ya. yang dari LPDP itu unconditional, yang tidak bersyarat. Iya, betul. Iya, sudah sebentar sih saya pernah buka BPI itu ya. Memang kampusnya itu ditentukan, nggak semuanya kerjasama dengan BPI itu seperti Jurusannya, Mbak. nggak masuk BPI itu. Ya, jurusannya misalkan kayak ya UPI, Dikdas S3 UPI itu akreditasinya masih B. Sedangkan yang dimau oleh BPI itu harus A gitu, jurusannya harus A. Nah, itu kan kualifikasinya nggak masuk. Nah, UNJ itu masuk, kayaknya sudah A soalnya. Masuk deh kayaknya UNJ. Tapi kalau BU mah masuk dulu diterima tes biasa gitu Bu. Cuma ya nanti pada saat tingkat 1 atau 2 ya. Karena ini saya buka di webnya BU, pembukaannya itu di akhir tahun ya. Betul, kisaran di bulan Juni, Juli itu sudah prepare. Agustus tuh biasanya apply. Paling telat apply itu di Agustus, September. Oktober tuh biasanya sudah pengumuman proses. November tuh sudah keluar SK gitu biasanya. Nanti izinlah Bu Yoma, saya WA Bu Yoma ya. Enggak, iya, boleh. Cukup Pak Mukhtar, nih kalau terusin bisa lama. Terima kasih Bu Sastia, nggak apa-apa, silakan. Ini mumpung ini kan susah ini cari Bu Yoma ini dan Bu Alna ini, dua-duanya ini orang sibuk gitu ya, dua-duanya aktif banget gitu ya. Sibuk ngasuh, Pak. Iya, tadi Ibu Sastri kan lebih menggali gitu ya, menggali tentang karakteristik beasiswa unggulan. Mungkin silakan Ibu Alna gitu ya, bagaimana sih karakteristik spesifikasinya yang lebih mendetail gitu tentang LPDP gitu ya. Kalau LPDP itu juga tidak sama ya. Oh, ada yang mau nanya tuh, Mas Mukhtar. Oh, silakan. Yang mau nanya, Ibu Ana ya? Sorry, Ibu Ana Maria Okta. Silakan Ibu Ana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu Yoma, Pak Mukhtar, saya off cam. Oke, tidak apa-apa. Silakan Ibu. Ya, sebenarnya Teh Yoma sama Pak Mukhtar ini pada kakak kelas saya ya. Mereka adalah orang-orang hebat dari beasiswa terkeren kayaknya. Pak Mukhtar masih ingat gak sama anak? Saya pernah ingat Bu ya, namanya ingat Bu ya, Ibu Ana. Kenapa iya. Anak PGSD.
Gimana, Bu Ana? Ya, Iya, gini iya. nih Bu Yoma Silakan, sama silakan Bu Ibu Ana ya. Ana Iya, iya, saya ingat karena betul, betul, ingat, begitu ingat. menarik ya untuk beasiswa BU atau LPDP dan BPI. Kebetulan saya udah termasuk yang tadi kalau kata Teyoma itu apa ya, beresiko gitu. Jadi dapat LOA, bismillahnya dapat beasiswa gitu. Taunya belum lolos gitu kan. Rangkaian Jadi sukses wawancara ya. iya, semoga maksudnya untuk persiapan saya, tapi nggak apa-apa, itu kan sebuah kayak tantangan ya. Karena hidup kalau nggak ada tantangan nggak seru ya. nah itu adalah resiko yang memang sebagai pelajaran sih, maksudnya bagi saya itu resikonya nggak begitu disesali, maksudnya tetap aja harus dipelajari gitu kan. Nah untuk kedepannya, untuk kakak-kakak di sini yang memang udah bergelut dari beasiswa, apa sih yang harus saya persiapkan? Kebetulan ini UNJ kayaknya udah akreditasinya udah A. Kemungkinan semoga aja sih untuk LPDP tahun ini ataupun BPI tahun ini pendidikan dasarnya masuk. Nah, maksud saya itu selain dari beasiswa unggulan, BPI dan LPDP itu tuh mana dulu yang lebih dulu? Dan biasanya kalau kan saya udah masuk nih Bu, kalau saya kan udah masuk ya, udah masuk di semester 2. Apakah nanti ketika saya mendapatkan beasiswa itu, saya sih baru dengar ya, dengar dari teman yang lain, kalau kita dapat BU, kita masih bisa daftar LPDP yang disertasi gitu kan, yang proposalnya gitu tuh. Apakah benar gitu kan? Terus apakah misalkan dari sini harus saya persiapkan dulu nih, oh kayaknya kamu karena kemarin udah pernah coba BU, biasanya apa dulu nih pembukaannya, apakah LPDP dulu, apakah BPI dulu, apakah BU dulu, kan biasanya itu di waktu yang berbeda ya Bu dalam 1 tahun itu. Cuman kan sayangnya ini pembukaan beasiswa itu setahunnya sekali, nggak setahun 2 kali. Mungkin kalau ada gelombang 2 mungkin bisa ada kesempatan ketika nggak lolos di gelombang 1 masuk di gelombang 2 gitu kan. Atau misalkan ada cara trik, biasanya ada trik nih, sebelum BU kita LPDP dulu, ketika nggak lolos LPDP bisa ke BU, atau misalkan ketika nggak lolos BPI kita masih bisa ngejar BU atau gimana gitu tuh Bu. Jadi gitu aja deh pertanyaan saya, trik sarannya dari beasiswa program doktoral itu apa dulu yang cocok gitu. Semoga aja tahun ini ada rezeki saya di salah satu beasiswa yang disarankan oleh Amin. kita gitu ya. Itu aja sih cukup. Terima kasih Bu. Mohon saran dan masukannya. Iya, mangga Bu Alna atau saya? Silakan Bu Yoma dulu deh gantian. Ya, jadi ada 2 ya, apa namanya, Bu Ana, karena saya tahu ya beliau dosen juga ya. Yang pertama mungkin berkaitan dengan kalender ya, kalender akademik beasiswanya ya. Kalau yang saya tahu di Puslap di Kemdikbud itu yang lebih dulu BPI ya. BPI dulu belum ada, tapi pas tahun ini BPI lebih dulu, kemudian baru menyusul beasiswa unggulan gitu. Jadi kalender akademiknya itu di kisaran pertengahan tahun sudah prepare apply BPI gitu. Jadi ini kan baru bulan Januari kan. Nah, kita bisa prepare persiapannya dulu, persyaratannya kita penuhi semua, jangan ada sampai yang tertinggal. Jadi ketika pertengahan tahun dibuka kita sudah bisa apply gitu. Kita kan bisa belajar dari Juknis tahun sebelumnya kan gitu. Nanti ketika dibuka kan biasanya kan nggak jauh-jauh beda dengan Juknis yang sekarang dengan tahun sebelumnya, biasanya nggak jauh-jauh beda. Jadi bisa kita persiapkan lebih matang gitu. Kalaupun ada yang kurang, paling kurangnya sedikit gitu biasanya. Nah, kemudian nanti menyusul beasiswa unggulan. Kalau LPDP saya belum paham ya di rentang bulan apa. Kalau dulu beasiswa unggulan itu memang ada 2 tahap, 1 tahun. Saya kebetulan gelombang kedua di tahun 2017. Jadi beasiswa unggulan itu memang sudah ada dari sejak tahun 2006 katanya.
Saya penerima beasiswa unggulan di tahun 2017 gelombang kedua. Nah, sejak tahun berapa ya, sekitar 2019 apa? Nah, itu sudah mulai tidak dibuka lagi tahap 1 dan 2. Jadi dalam 1 tahun hanya ada 1 tahap, itu di pertengahan tahun itu gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua, aduh lupa, Anak. Bisa dibantu, Anak? Yang kedua itu tadi setelah trik di waktu, yang kedua apa ya? Saya juga lupa dari itu, Om. Kayaknya cuma trik deh. Iya, tadi nangkepnya 2. Oke, jadi sementara itu ya, Ana soal kalender akademik. Jadi yang paling penting sebetulnya karena ini masih awal tahun, prepare persiapan saja dulu satu-satu di checklist gitu ya. Nanti kalau sudah dibuka gitu, barulah tinggal apply baik LPDP maupun BU ataupun BPI mungkin ya, bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Oh iya, nih pertanyaan kedua Teh. Untuk masalah beasiswa, apakah betul kalau misalkan kita daftar yang beasiswa unggulan, nanti untuk disertasinya bisa ada program proposal disertasi yang LPDP, atau misalkan saya pernah dengar juga untuk masalah proposal disertasi yang kita join bersama promotor itu tuh. Oh iya, gini. Itu gimana? Baik, jadi setiap penyelenggara beasiswa pendidikan itu mereka punya komponen pembiayaan masing-masing yang berbeda. Contoh ya, misalkan mungkin di LPDP biaya pendidikan kan biaya SPP, biaya yang berhubungan dengan kampus ya. Kemudian jelas nggak Pak Punten suaranya? Ya, jelas kok, jelas. Kemudian biaya hidup mungkin ya Bu, biaya buku, misalkan biaya tiket pesawat, begitulah ada komponennya. Nah, kalau di beasiswa unggulan itu komponennya biaya SPP pendidikan, kemudian biaya hidup dan biaya apa ya? Kalau yang sekarang kayaknya biaya hidup dan SPP deh ya. Nah, artinya, penyelenggara hanya membiayai komponen-komponen itu. Nah, misalkan karena di beasiswa unggulan saya tidak dibiayai komponen disertasi, itu secara hukum diperbolehkan mencari atau mendapatkan beasiswa penelitian dari tempat lain. Kecuali kalau di beasiswa unggulan sudah ada biaya riset gitu. Nggak boleh, nanti kita bisa dituntut gitu. Tapi kalau di situ tidak ada komponen biaya riset, kita bisa dapat biaya riset dari tempat lain. Misalkan nih, karena saya beasiswanya dari PU, tapi saya nggak dapat riset, saya mau cari ke LPDP nih, di LPDP biasanya ada riset yang 50 juta itu. Nah, saya bisa ambil, misalkan gitu. Itu boleh, tidak apa-apa secara hukum. Tapi kalau di PU sudah ada riset, kemudian saya cari lagi, itu ya nggak boleh. Jadi tergantung dari komponen biaya pendidikannya. Nah, gitu. Kita harus baca pasalnya. Gitu. Oke, siap Bu. Terima kasih penjelasannya. Silakan, mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Alna. Baik, saya nambahkan ini aja paling Pak, apa tadi tuh namanya timeline. Kalau LPDP dia itu membuka timeline itu 2 kali setahun, bahkan tahun lalu 3 karena yang terakhir itu khusus spesialis ya. Jadi memang itu harus selalu diupdate. Nah, tahun lalu ketika saya mendaftar LPDP, saya juga mendaftar BPI karena itu waktunya LPDP itu kalau nggak salah buka sekitar bulan April gitu, terus BPI di bulan Juni. Sementara ketika kita mau daftar BPI, wawancara pengumuman LPDP baru mau keluar, jadi belum keluar. Jadi kalaupun untuk mendaftar, jadi saya sudah konfirmasi, kita boleh mendaftar. Jadi maksudnya ketika kita sedang daftar LPDP, lalu kita daftar BPI juga, itu boleh mendaftar, maksudnya kan kita bisa tetap mendaftar, tapi nanti ketika sudah di tahap wawancara dan sebagainya, itu nanti kita harus memilih, kita akhirnya akan memilih ke LPDP atau BPI gitu, jadi nggak boleh dua-duanya. Lalu juga tadi masalah pembiayaan udah diini oleh Bu Yomas ya, setahu saya yang untuk LPDP itu sekarang skimnya banyak banget ya, sejak Menteri Pak Nadiem ini ada banyak skim, ada lagi namanya beasiswa penyelesaian pendidikan, BPP, beasiswa Indonesia Bangkit, BPI, jadi kayak skim-skim itu ada banyak. Nah, kalau untuk bantuan disertasi itu yaitu tadi, jadi di setiap skim itu dia biasanya syaratnya
spesifik masing-masing tuh. Jadi nggak sama rata semua tentang apa LPDP di semua syaratnya sama enggak. Jadi harus dibaca buku panduan terbaru juga karena buku panduannya juga kadang tiap tahun berubah dan update gitu. Jadi mungkin bisa nih kita pakai pedoman buku yang lama, tapi kalau sudah ada yang terbaru jangan lupa cek dan recheck kembali untuk panduan yang terbaru gitu tentang eligibilitasnya bagaimana, terus juga timeline-nya juga gitu, dan update kampus atau jurusan dan lain-lain komponen pembiayaan itu biasanya selalu update dan berganti. Jadi jangan lupa diupdate gitu aja, Pak. Ingat. Oke, Bu. Oh, Bu, satu lagi nih. Untuk surat rekomendasi, karena kebetulan saya sekarang udah masuk di perkuliahan. Kalau tahun kemarin kan rekomnya bisa dari kampus kita ya. Kampus misalkan saya ngajarnya di universitas gitu ya. Nah, untuk sekarang ketika saya jadi mahasiswa, apakah rekomendasinya bagusnya dari kita study atau misalkan kita bekerja, Bu? Kalau rekomendasi biasanya mintanya 2 sih, Bu, setahu saya ya. Saya nggak tahu apa bisa 1, karena biasanya 1 dari bidang akademik, yaitu supervisor kita. Kalau Ibu Ana sudah punya supervisor, atau pembimbing akademik ya kalau sudah mulai kuliah, itu kan sudah ada ininya, itu bisa minta secara akademik. Dan 1 di bidang, yaitu tadi, misalnya atasan, atau dekan, atau rektor, maksudnya di bidang birokrasi atau pekerjaan kita. Jadi biasanya 2, Bu Ana. Di tempat studi ya, Bu ya. Jadi 1 dari tempat studi, yang 1 dari institusi asal gitu. Oh iya, boleh. Ya. Oke, terima kasih Bu Alna. Sama Bu Ana. Ya, terima kasih Ibu Ana ya. Ini ternyata alumni PGSD ini ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi kembali ya. Ini ada lagi, silakan yang ini angkat tangannya. Apa namanya, bisa mungkin ada yang ingin bertanya gitu ya kepada pembicara kita gitu ya. Ini momennya momen langka gitu ya. Ini kapan lagi kita bisa mendapatkan ilmu pengalaman dari Ibu Yoma dan Ibu Alna gitu. Luar biasa. Ini saya pernah ini ya berkesempatan selama di Malaysia, perfect banget ini bahasa Inggrisnya ini Ibu Alna ini ya. IELTS-nya 8 Bu ya, luar biasa gitu ya. Itu. Jangan dilebih-lebihkan. Ini luar biasa gitu ya. Silakan Ibu Yoma juga sama ini ya, seorang yang aktif gitu ya di bidang sosial kemasyarakatan gitu ya. Jadi negara gitu ya memberikan kesempatan pada Ibu Yoma sangat reasonable gitu ya. Ini sudah berapa bulan itu Bu? 2-3 bulan ya dedenya ya? 3 bulan Pak. Iya, semoga menjadi anak yang soleh ya. Dede Ejar ya. Amin, Ya. amin ya. Silakan ada lagi yang bertanya itu ya. Saya kasih tips terakhir, boleh nggak Pak? Silakan Ibu, dengan senang hati Bu. Silakan Bu. Silakan nanti Ibu Yoma dan Ibu Ana. Ibu Alna dan Ibu Yoma. Silakan nanti. Silakan Ibu Alna. Karena biasanya kalau di beasiswa itu salah satu kendala yang juga sering banyak dicurhatin ya Pak, karena kan saya juga kadang bantu tuh aplikasi-aplikasi teman-teman yang daftar gitu, ngecek. Salah satu yang sering diinikan itu tadi bahasa ya, bahasa Inggris, karena merasa bahwa nilai bahasa Inggrisnya belum sampai sesuai dengan persyaratan yang diminta gitu. Lalu ada juga yang mengeluhkan bahwa kalau ke luar negeri itu kan nggak bisa pakai TOEFL ya, nggak bisa pakai TOEFL ITP, harus pakai IELTS ataupun TOEFL IBT. Nah, karena memang harga untuk tes TOEFL IBT ataupun IELTS itu tidak murah, karena kan sekali tes saja tuh bisa 3 juta, kalau saya nggak salah sekarang kalau di dolarnya dirupiahin. Nah, jadi memang tips saya adalah memang ujian itu sudah supaya nggak berulang gitu ujiannya. Jadi maksudnya, wah nilainya nggak cukup, apa harus ujian lagi gitu. Jadi supaya 1 kali tes bisa nilainya mencukupi gitu dengan prasyarat.
Ada juga yang nanya harus les dulu ya kalau supaya bisa dapat nilai IELTS atau TOEFL yang sesuai. Sebenarnya kalau menurut saya sih tidak harus les dalam artian ikut sebuah lembaga kursus tertentu ya, selama punya selama punya support system dan orang yang bisa ngecek progres pembelajaran menurut saya. Jadi untuk bahasa Inggris itu sebenarnya tesnya itu tidak sesulit yang dibayangkan gitu untuk IELTS dan IBT. Yang penting itu adalah sudah familiar dengan jenis soal. Jadi kan dia tuh punya tipe soal tuh, misalnya listening, strukturnya gimana gitu. Jadi sebenarnya itu adalah latihan soal aja, kayak dulu kalau angkatan saya tuh sebutnya dulu SPMB, kalau sekarang apa ya, SBMPTN gitu, sama kayak orang itu. Jadi kan latihan soal tuh, sama kayak kita udah kelas 3 SMA, kan kita nggak belajar teori lagi, tapi belajar latihan soal dengan waktu tertentu gitu. Nah, jadi tips untuk tes bahasa Inggris itu ya itu gitu. Jadi menyediakan waktu khusus, misalnya kita komitmen nih harus bisa 3 kali seminggu nih kita benar-benar konsisten, walaupun kita nggak les ya, belajarnya sendiri, karena kan buku-buku untuk IELTS sekarang ada banyak, bisa kita beli di Gramedia, bisa kita download dari internet gitu, latihan soal dan panduannya. Nah, yang penting kita konsisten menyediakan waktu, lalu kita latihan soal dengan waktu, jadi kita benar-benar tesnya tuh pakai timer gitu, dan kita punya orang yang bisa cek progres kita. Karena kalau untuk bahasa Inggris, terutama untuk writing dan juga listening, itu kita butuh feedback. Kalau kayak reading dan writing kan kita tinggal lihat kunci jawaban ya, ini A, B, C gitu, apa benar nggak salah. Tapi kalau untuk writing, itu kita butuh feedback. Jadi, kalau mau serius untuk belajar bahasa Inggris tuh berarti kita tips saya adalah cari teman ataupun mentor ataupun siapa yang punya ini yang sama yang bisa untuk cek progres. Kalau kita nggak bisa untuk les, tapi kalau memang seandainya bisa les, ya itu lebih bagus karena kan yang akan kasih feedback itu nanti gurunya atau mentornya gitu. Dan yang penting itu adalah latihan soal sebenarnya kalau untuk mengejar nilai bahasa Inggris gitu. Ini ada pertanyaan nih Pak di. Ya, boleh silakan ya. Ini ada pertanyaan. Ibu-ibu hebat non-struggle. Saya ini dari Pak Eko ya. Ini terima kasih Pak Eko sudah bertanya ini ya. Ada 2 nanti ya. Kita satu-satu dulu ya. Dari Pak Eko dan Ibu Dian. Kita jawab dulu yang Pak Eko ya. Ibu-ibu hebat non-struggle berkenan berbagai tips menjaga semangat dan komitmen sama proses persiapan, proses belajar hingga penyelesaian studi. Tentu banyak sekali gangguan baik dari keluarga kecil, lingkungan dan lainnya. Bagaimana sih tipsnya supaya kita itu istiqomah gitu, menjadi konsisten gitu dari awal sampai akhir. Kadang-kadang kan dari awal kita semangat, tetapi kalau itu kita kadang naik turun gitu. Nah, bagaimana pengalaman Ibu Alna dan Ibu Yoma gitu supaya kita tetap konsisten, tetap semangat hingga selesai gitu selama masa studi kita gitu ya. Pak Eko ya, memang pasti akan selalu ada, nah itu ujiannya untuk cari beasiswa dan sekolah ya, tips untuk komitmen. Cuma kalau saya yang paling utama itu adalah kita temukan support sistemnya sih Pak Eko. Jadi maksudnya gini, akan selalu ada orang-orang di lingkungan kita itu yang underestimate tuh sama apa yang kita lakukan. Misalnya kita udah daftar beasiswa nih, berkali-kali nggak lulus, udahlah gitu. Akan ada orang-orang yang mematahkan dan nggak ngasih semangat gitu. Nah, gimana supaya kita bisa jaga itu, kita harus punya circle lain atau teman lain atau lingkungan lain yang punya visi misi sama, yang ngerti support system. Jadi misalnya gini, waktu saya nyari beasiswa ya, saya cari teman-teman yang juga sedang sama-sama nyari beasiswa. Nah, jadi supaya saling menyemangati dan saling ngerti gitu, kita mengalami apa struggle-nya. Jadi kalaupun misalnya di lingkungan kampus saya nih, saya nggak punya nih teman-teman yang lagi sama-sama nyari beasiswa misalnya, kita kan bisa cari komunitas-komunitas itu, misalnya dari komunitas yang ada di Instagram, ada misalnya PhD, pejuang PhD, pejuang doktoral, pokoknya ada Instagram tertentu di mana itu ada komunitasnya, misalnya kita join gitu, jadi bisa saling terus menyemangati. Jadi carilah support system yang bisa membuat kita untuk terus maju gitu. Jadi kalau kita merasa lingkungan kita
tidak mendukung gitu, jangan terus-menerus di lingkungan itu gitu. Cari yang lain yang untuk bisa tetap jaga. Dan itu nggak akan datang dengan sendirinya, maksudnya nggak turun dari langit, wah kamu dianugerahi support system yang bagus, nggak gitu. Support system itu kita usahakan dan kita cari gitu loh. Sama kayak sekarang sedang menyelesaikan kuliah nih, kita cari teman-teman yang juga semangat nih untuk saling menyelesaikan studi, ada nih tempat belajarnya bersama, terus kita saling ingetin gimana progres gitu. Jadi support system itu bukan sesuatu yang dianugerah mukjizat yang tiba-tiba datang gitu, baik itu dalam proses mencari ataupun menyelesaikan, tapi kita sendiri yang bikin dengan kesadaran. Kita cari orang-orang yang bisa sama-sama membangun dan menjaga semangat gitu untuk selesai. Jadi itu berlaku untuk proses persiapan dalam pelajaran, tapi sekarang saya sedang menjalani studi. Jadi kita cari tuh secara aktif, kita maintain support system yang baik dan saling menyemangati gitu. Lalu sekalian yang di bawahnya aja lah ya Pak, biar saya sekali jawab, nanti biar Bu Yoma lagi. Ada orang-orang yang sudah keterima di Harvard, tapi ternyata gagal PDP sudah. Nah ini yang saya alami juga nih sebenarnya Bu Dian. Saya dulu sempat kesal dengan beberapa pemberi beasiswa di mana saya kan sudah punya LOE dari beberapa kampus di mana saya merasa ini kampusnya sudah oke, LOE-nya sudah unconditional, syarat-syarat lainnya rasanya sudah oke, tapi kenapa di beasiswanya nggak lulus ya gitu. Bukan hanya LPDP nih, beasiswa lain juga, misalnya kayak beasiswa AAS, beasiswa apa gitu. Nah, itu adalah yang tadi tuh jawabannya. Bisa jadi kriteria kita tidak sama dengan yang dicari oleh pemberi beasiswa. Jadi misal gini, kita sudah keterima di Harvard, kita IELTS-nya 8,5, LOE-nya sudah tinggi. Tapi LPDP itu cari orang yang berkontribusi nih, konkret untuk Indonesia. Kita nggak punya tuh poin itu, nggak akan lulus kita LPDP. Mau kita punya LOE 10, mau punya apa gitu ya, kita nggak bisa menjelaskan secara konkret apa kontribusi kita untuk Indonesia, bagaimana leadership, kepemimpinan, dan lain-lain, nggak akan lulus juga. Jadi betul-betul perhatikan kriteria utama pencari beasiswa. Jadi waktu saya AAS misalnya, saya gagal karena memang bukan bidang ilmu prioritas. Nah, jadi walaupun saya sudah keterima di kampus yang oke, sudah punya syarat ini, syarat itu, tetapi dia punya prioritas untuk tahun itu adalah di bidang tertentu gitu. Kalau memang kita nggak match dan nggak sesuai dengan apa yang sedang dia cari itu untuk kriteria utamanya, memang nggak akan lulus juga. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bu Yoma dari awal ya, untuk yang membuat kita lulus beasiswa itu kesesuaian kita, meng-highlight nilai-nilai diri kita yang sesuai dengan apa yang dicari oleh penyedia beasiswa gitu. Karena satu penyedia beasiswa dengan yang lain itu nggak sama. Jadi bukan hanya tentang kampusnya, bukan hanya tentang kemampuan akademiknya, LOE-nya gitu ya, tapi value pemberi beasiswa dengan value kitanya sebagai awardee sudah sama atau belum. Nah gitu, lebih kurang Bu Dian. Gitu Bu Dian dan Pak Eko, semoga menjawab pertanyaannya. Silakan Bu Yoma, Pak Mukhtar. Ya, langsung ya Pak Mukhtar merespon dari apa yang disampaikan oleh Bu Alna terkait pertanyaannya Bu Dian. Nah, betul banget sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Alna tadi itu sesuai dengan pengalaman saya semua ya. Jadi benar semuanya, bahwa gini, ingat-ingat ketika kita mencari beasiswa, yang paling penting kita pelajari adalah karakteristik penyedia beasiswa itu gitu. Nah, ternyata setelah saya mendapatkan beasiswa, hal yang paling unik saya ketahui gitu, oh ternyata orang mau kasih beasiswa itu bukan ke orang yang pintar saja ya gitu. Itu pintar tentu dicari dan dibutuhkan dan menjadi penilaian penting di dalam pemberian beasiswa. Nah, tetapi tidak melulu tentang itu. Pernah ada satu kasus yang bersangkutan peserta tersebut pintar gitu, bagus dan lain sebagainya. Nah, tetapi ternyata tidak diluluskan beasiswanya. Ketika ditanya apa yang menjadi alasan tidak meluluskan peserta tersebut gitu, ternyata jawabannya dia pintar, tetapi ilmu yang dia miliki hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya keinginan untuk menyampaikan kepada orang lain. Ternyata si pewawancara itu
membaca psikologi kita juga gitu. Jadi itulah keunikan-keunikan setelah saya mengalami ini ya gitu, setelah saya gelut gitu mencari beasiswa sampai dapat gitu. Oh, ternyata selama ini saya salah betul ya. Beasiswa itu diperuntukkan untuk orang yang pintar, bukan, tetapi untuk orang yang sesuai dengan kriteria penyedia beasiswa tersebut gitu. Bermanfaat gitu ya Bu ya. Betul, betul. Nah, terus Pak Eko, Ibu mengatakan, ya Pak Eko pada pelaksanaannya luar biasa sekali ya. Memang dari dulu saya studi S2 sampai S3, sekarang kebetulan saja punya adik bayi. Jadi faktor eksternalnya banyak dan komitmen diri yang bisa mengcover agar kita selesai gitu sesuai dengan timeline waktunya gitu ya. Kalau kurang komitmen gini, jangankan ada hambatan, nggak ada hambatan pun kalau kita nggak punya komitmen pasti nggak selesai gitu. Ya, memang repot sekali ini itu. Dan betul tadi kata Bu Alna, support system yang paling berpengaruh untuk diri kita sendiri, terutama lingkungan keluarga. Misal saya dengan suami, alhamdulillah ya, kadang-kadang saya lagi males gitu, suka diingetin gitu, ayo cepat selesaikan, kapan bimbingan gitu. Nah itu aja hal kecil gitu ya, tapi ketika ditanya seperti oleh suami, oh alhamdulillah ada support system, jadi angkat lagi semangatnya gitu. Kalau nggak begitu nanti melempem lagi gitu-gitu. Hal-hal kecil semacam itu ternyata berpengaruh juga ke penyelesaian studi kita gitu. Betul-betul. Jadi kita harus mempunyai support system gitu ya. Ya betul. Memang Bu Yoma dan Ibu Alna ini sudah merasakan apa asam garamnya gitu ya. Jadi luar biasa sekali gitu ya. Beliau mau meluangkan waktunya untuk kita semua gitu ya, untuk berbagi tips and untuk bagaimana sih supaya kita dapat beasiswa ini gitu ya. Dukungan dari ini ada apa? Ada tambahan nih dari Ibu Ana ya. Dukungan lingkungan dan keluarga yang baik mendukung untuk kesuksesan kita. Amin, betul ya, dari terkecil dulu gitu ya. Mungkin ada lagi yang bertanya karena kita waktunya sudah hampir 2 jam ini ya. Ini luar biasa sekali. Ini adalah orang-orang yang terpilih gitu ya. Kita dari awal dari pukul 2 sampai pukul 4 ini orang-orang yang terpilih untuk apa? Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menambah wawasan, menambah insight gitu ya. Idea gitu. Bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa gitu, scholarship itu. Silakan lagi ada yang bertanya pada dua pemateri kita atau kita cukupkan gitu ya. Mari kita kasih, kalau tidak ada mari kita kasih applause ya, reaction-nya gitu ya. Ya luar biasa gitu ya pada to top up reaction-nya gitu ya. Pada dua pemateri kita, tepuk tangan pada Ibu Yoma dan Ibu Alna. Terima kasih atas kesediaannya memberikan pengalaman gitu ya, knowledge-nya gitu ya. Ini ada Bu Alna dan Ibu Yoma, mungkin dari Pusat Layanan Internasional tidak tidak bisa memberikan apapun, ini hanya sertifikat gitu ya. Mudah-mudahan ini kenang-kenangan gitu ya, Ibu Yoma dan Ibu Alna gitu ya. Mohon izin ini Bentar Pak Dokter, saya mau protes sedikit, kok itu ada dokternya. Belum. Oh nggak apa-apa, amin amin. Ini adalah doa gitu ya. Ini adalah amin amin. Ini adalah doa. Ini adalah insya Allah ini Ya, doa pada Ibu Yoma dan Ibu Alna untuk segera cepat menyelesaikan studinya gitu. Ini ada doa dari kita semua gitu. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya. Jadi insya Allah amin amin. Ini segera lagi. Short time, maksudnya sebentar lagi gitu ya. Waktunya sebentar near gitu ya. Siapa yang mau memberikan ini? Pak Udi mungkin, Pak Udi, Ibu Dina atau Ibu Iko? Pak Eko, ini penyerahan kenang-kenangan. Silakan mungkin Ibu Iko ya yang akan memberikan sertifikat kepada Ibu Yoma dan Ibu Alna. Silakan Bu. Baik, ini terima kasih banyak. Mungkin Pak Ketua sedang dalam
posisi tertentu jadi tidak bisa on cam dan mungkin beliau sedang ada kegiatan tertentu. Mohon izin Pak Ketua, atas nama Ketua International Office Pak Udi Samanhudi, kami dari International Office memberikan sertifikat appreciation untuk 2 narasumber luar biasa yang hari ini kita dapatkan, dan terima kasih banyak sebesar-besarnya sudah memberikan motivasi dan sharing terkait dengan scholarship dan perjalanan studi ibu-ibu semua. Ini ibu-ibu tangguh nih ya, Bu Yoma dan Bu Alna. Bu Alna, salam juga. Kebetulan saya alumni USM juga, Bu Alna. Salam Ibu. Iya, salam kenal. Kemudian ini Bu Dr. Yoma, kandidat insya Allah. Selesai dalam waktu yang dekat ya Bu. Semangat terus dengan sambil dibersamai keluarga, luar biasa. Ya, insya Allah doa dari keluarga menjadi penguat dan juga kesuksesan kelancaran studi ibu-ibu semua. Baik, terima kasih banyak dari kami. Demikian, Pak Mukhtar. Ya, baik. Terima kasih Ibu Iko yang telah memberikan sertifikatnya pada Ibu Yoma dan Ibu Alna ya. Semoga apa yang disampaikan Ibu Yoma dan Ibu Alna berkah ya bagi kita semua. Mudah-mudahan ini jangan kapok Ibu Yoma dan Ibu Alna. Di lain waktu kita bisa sharing lagi gitu ya, tentang materi yang lain gitu ya, bukan hanya beasiswa tapi kita ada gagasan lain gitu ya, ada gagasan lain selain dari scholarship itu ya. Mari kita tepuk tangan dulu ya sama-sama untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada para pemateri maupun para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir gitu ya. Mari kita membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh kita foto bersama dulu ya. Bagaimana ini Ibu, Pak, Ibu, kita foto bersama dulu ya. Screen kita open cam ya. Ini berapa yang tadinya 30 berapa 30? 33 menjadi ini sudah seleksi alam ini sudah. Sore Pak, mungkin. Udah ini masih bertahan ini luar biasa ini ya. Boleh on cam ya, kita buka kamera kita. Insya Allah nanti saya share nanti ya Ibu Yoma itu ya. Kita 1, 2, 3 gitu ya. Sebentar ya, saya share ke Ibu Yoma. Bentar, ini ke PLI ya. Boleh lagi ya. One more. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya semuanya pada kedua pemateri kita dan peserta kita. Semoga kita sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ibu Yoma dan Ibu Alna terkait dengan studinya gitu ya. Semoga cepat selesai. Ada satu quote Bu, penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai gitu ya. Itu Ibu Alna dan Ibu Yona, Ibu Alna dan Ibu Yona, penelitian yang baik adalah yang selesai. Dan satu Jurnal lagi, yang... Satu lagi. Iya, silakan Bu. Uang negara banyak Pak, ayo kejar beasiswanya. Wah, mantap itu. Terima kasih. Jadi banyak fasilitas dari negara gitu ya. Dan jurnal yang baik adalah jurnal yang disubmit gitu ya. Itu. Jadi cepat. Jadi ada 2 dalam quote itu ya. Jadi pertama, penelitian yang baik adalah yang selesai. Jurnal yang baik adalah jurnal yang submit. Finish, selesai. Tidak ada debat gitu ya di dunia panah ini. Oke, baik. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, kita tutup bersama-sama. Silakan bagi Ibu dan Bapak untuk meninggalkan ruangan ini ya. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, gitu ya. Ada yang tidak baik, gitu ya. Kebaikan hanya datang dari Allah dan keburukan datang dari pribadi, gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.